Aja bang. Ya bertanya aja lagi bang, silakan. Pamanku, boleh nggak Uni ngomong sesuatu? Iya silakan. Gini, pertanyaan kamu tuh bagus. Cuman pertanyaan kamu itu sebenarnya tidak ada manfaatnya buat keimanan. Kenapa? Kalau kamu bertanya mana kitab yang lebih dulu ada, seharusnya kamu kalau parameternya kebenaran itu karena kitab yang lebih dulu ada muncul, maka harusnya kamu beragama Hindu loh. Karena agama Hindu, kitabnya lebih dulu ada dibandingkan kitab Tanakh atau Septuaginta. Dan bahkan ada sebuah peraturan yang namanya adalah Kodeks Hammurabi. Kodeks Hammurabi. Bukan manuskrip juga sih, inskripsi Hammurabi. Aturan-aturan mirip seperti Tanakh yang ada kalau tidak salah ya, entah 350 entah 30 sebelum Masehi. Kalau kamu parameternya yang lebih dulu adalah yang benar, harusnya kamu tidak beragama Kristen. Kristen itu bahkan Tuhanmu pun baru muncul di abad pertama. Kalau kitab suci wajar dia turun temurun datang sesuai dengan yang dibawa oleh nabinya. Contoh, ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Nah, tapi yang menjadi masalah kalau ada Tuhan yang baru muncul di abad pertama, pertanyaannya kemana saja dia selama ini? Kan begitu. Maka kalau ada Tuhan yang baru muncul diperkenalkan oleh manusia, namanya tidak pernah dikenal, maka ini adalah Tuhan buatan manusia. Maka ketika engkau mengikuti ajaran manusia, maka sesungguhnya kau tak lagi mengikuti jalan yang sesungguhnya yang Yesus perintahkan. Kata Yesus, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan Allah. Karena yang masuk kerajaan Allah yang mengikuti firman Allah. Yang kau ikuti bukanlah firman Allah, tapi adalah kedagingan manusia. Kurang lebih seperti itu. Baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Dikatakan bahwa pengikut Abraham, keturunan Abraham tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi yang ingin membunuh Yesus, tetapi mereka akan mengasihi Yesus. Coba lihat, kalian umat Kristiani bukan hanya membunuh Yesus, kalian menikmati hasil pembunuhan terhadap Yesus, merayakan kematian Yesus. Maka sesungguhnya kalian lebih keji daripada imam-imam Saduki dan Farisi yang hendak membunuh Yesus. Mereka membunuh Yesus, kalian menikmati kematian Yesus. Ngeri kawan, ngeri, dosanya besar. Ya silakan bang, Tuhanku silakan. Tuhanku, pamanku silakan. Astagfirullah. Silakan paman. Ya mungkin itu aja bang pertanyaannya, cuma belajar aja sih. Saya kan Ya nggak apa-apa bang, kalau seperti abang ini kami kasih kesempatan, kami kasih hak VIP untuk bertanya sampai Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Silakan bang. Yang beradab, yang baik, yang sopan, yang santun, kawan-kawan Kristen kami akan lebih santun, lebih sopan, lebih menghargai kalian. Silakan. mungkin kasih kesempatan lo sama yang lain sih. Yang kalau saya cukup itu aja. Ya udah baik, saya sapa dulu bang RR59. Selamat siang. Assalamualaikum bang. Bang RR59 silakan bang, dibuka mute-nya. Kristen atau Muslim bang? Saya boleh nyimak di sini. Ya Muslim Boleh atau nyimak. Kristen bang? Saya Muslim, tapi boleh nyimak sambil Assalamualaikum bang RR. Waalaikumsalam. Ya izin bang, Waalaikumsalam. karena kawan-kawan Muslim juga yang naik tadi kami turunkan, kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen. Mohon maaf sekali. Ya. Oh, boleh. Ya, kita kasih kesempatan dulu kawan-kawan Kristen bang ya. Oke. Oke. Ya, assalamualaikum bang RR. Terima kasih banyak sudah naik. Ya silakan kawan-kawan Kristen. Panada silakan Panada. Buka mute-nya silakan. Shalom. Ya selamat siang brother, silakan. Ya. Apa yang dibahas di sini? Yang dibahas adalah jumlah Tuhan, Pak. Jumlah Tuhan yang dibahas. Jumlah Tuhan, Pak. Jumlah Tuhan. Berapa Tuhan Bapak? Satu. Itu salah nulis itu.
Ada berapa Tuhan Bapak? Satu. Siapa namanya yang satu itu, Pak? Kalau di bumi ini dia bernama Yesus. Namanya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, atau namanya berubah-ubah? Coba sebutkan yang 3 itu namanya siapa? Loh, berarti Bapak mengetahui kalau Tuhan Bapak ada 3, lalu Bapak lupa namanya. Enggak. Gimana ini ya? Kan Anda yang nulis Tuhanmu ada 3. Oh ya udah saya saya kan sebutin sudah deh yang jawab. namanya. Oke, yang satu namanya Yesus. katanya Yahweh. Yang kedua namanya Yesus. Yang ketiga nggak punya nama. Tapi disebut Roh Kudus. Nggak ada nama dia, Oh, Pak. itu berarti kamu berarti namanya 2. Kenapa kamu Sebenarnya tulis namanya harus 3? 3, Pak. Kasihan Roh Kudus ini nggak dikasih nama. Coba lah kasih nama dulu. Ya, Masa nggak ada nama dia? saya cuman 1. Bagaimana saya mau harus tulis jadi 2? Siapa satu-satunya Tuhan yang Bapak sembah? Yesus. Ya Bang Panada, silakan itu tanya jawab Bang Panada. Lagi ditanya siapa yang Anda Kamu sembah. bilang ya saya Iya. Yesus. Oke, silakan Uni. Terus, nah di perjanjian lama siapa nama Tuhan Bapak? Namanya Yesus. Di perjanjian lama. Kan dia ada di bumi ini namanya Yesus. Di Kalian perjanjian tanya, lama nama Yesus Tuhan ya Bapak Yesus. siapa? Enggak, di perjanjian lama Dia Tuhan Bapak kalau siapa di perjanjian namanya? lama, kalau di perjanjian lama itu di mana dia menyebutkan ada nama Yesus? Ada nggak? Lah makanya saya tanya, siapa namanya Lah, Tuhan di perjanjian lama? Kan berarti gitu. kamu nanya. Ya untuk Emang apa nggak kamu ngerti? nanya? Oh ya Karena sudah nggak kalau ngerti. diterangkan ya enggeh aja gitu. Nggak Ih, usah kok menerangkan. nggak ngerti lagi. diterangkan harus nggih aja. Iya iyalah. Bapak belum karena kamu menerangkan nggak kok ngerti, saya kan? harus. Ya karena nggak saya ngerti, kan? nggak ngerti makanya saya tanya Iya, sama ya Bapak. sudah, kalau Bapak diterangkan nggak jelasin diem. kok saya harus nggih aja. Iya dong. Ih Bapak aneh deh. Yo aneh tuh Bapak kamu. gemesin. Kamu katanya nggak ngerti, iya kan? Nggak ngerti kan? ngerti, Kamu makanya bilang saya tadi. nanya. Nah udah kalau udah dikasih tahu ya Lah kalau sudah. saya ngerti ngapain saya tanya Pak? Nah ya sudah kalau dikasih tahu ya udah selesai. Lah Bapak ngasih tahu apa? Bapak belum ngasih tahu emang nama Tuhan Tadi yang udah lama dibilang yang nggak apa? ada kan di Saya kan belum di nanya perjanjian Pak. lama Saya kan kan nggak belum ada. dapat jawabannya. Saya belum Loh, dapat tadi sudah jawabannya. dikasih tahu kan, di Siapa? perjanjian lama tidak Siapa ada nama namanya, Tuhan di Yesus. perjanjian lama? Yesus. nggak Mana ada. buktinya coba? Nggak Mana ada. buktinya coba? Nggak ada. Mana buktinya coba? Dengar nggak sih? Saya bilang Mana nggak buktinya ada. coba? Ah Bapak jangan bohong. Nggak ada atau nggak ada nih? Nggak ada. Lah terus Bapak bilang nama Tuhan di perjanjian lama Yesus, terus Bapak bilang nggak ada. Bapak penipu Siapa nih. bilang? Ah. Mbak, kalau beli korek kuping itu yang banyak, jangan cuma 1. Ngapain saya beli korek kuping? Saya sudah ada mesinnya yang zzz. Ngapain pakai korek kuping? Waduh, Ada mesinnya sayang Pak, ada sekali lampunya lagi. Anda tidak pakai yang canggih-canggih begitu. Ya iyalah. Kok nggak Orang dipakai? kaya Kok nggak dipakai? dipakai. Takia. Takia. Emang kita Takia Korintus kayak kalian? Ketawa pula. Yang lucu apa coba? Ketawa kalau lucu Mbak. tuh nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada yang lucu terus ketawa tuh ada GJ. Saya tanya sama Bapak, siapa nama Kalau Tuhan di nanya- perjanjian lama? Kalau nanya itu, ya. Hei, kau ditanya tak bisa Dijawab itu menjawab. denger. Allah lebih baik engkau diam saja. Astagfirullahaladzim. Ya Oke, bro. gini. Halo, Saya Pandi. sapa dulu yang lain ya, Bang Panada mute dulu ya, Bang ya. Bang Ramahul ini Kristen atau Muslim, Bang Ramahul? 100% Katolik, 100% Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, Bang Ramahul di mute dulu ya. Mau sapa lagi Bang Daniel. Bang Daniel, selamat siang. Bang Daniel. Siang bang. Ya, Kristen Bang ya. Ya bang. Oke, di mute dulu Bang. Di mute dulu supaya tidak noise ya, Bang Daniel ya. Oke, Bang Pepe. Bang Pepe, monitor. Ya bang, Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Selamat siang. Kristen atau Muslim? Kristen.
Oke, siap, di mute dulu ya Bang ya. Yang naik duluan tadi adalah Bang Daniel. Saya kasih kesempatan dulu ke Bang Daniel. Silakan Bang Daniel. Ini judulnya apa, host? Ya, Topik ini judulnya Tuhanmu ada tiga. Ini pertanyaan Bang ya. Apakah Tuhannya Kristen ada tiga? Silakan dijawab pakai dalil, pakai ayat ya. Pakai data ya Bang ya. Pakai ayat yang ada di dalam Bible-nya. Silakan. Jangan lupa teman-teman di bawah yang baru bergabung, assalamualaikum, di tap-tap layar. Untuk kawan-kawan Kristen, selamat siang, salam toleransi. Silakan Bang Daniel. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Daniel, silakan. masih bingung ini, host. Kok ada 3 Tuhan? Ya memang berapa Tuhannya Bang Daniel? Tahu kami yang kami pelajari cuma 1. Siapa yang Oke. satu itu Bang? Silakan Uni. Fandi, interogasi aja dulu Fandi sebelum jelas kedudukan antara angka dan huruf, antara manusia dan Tuhan, baru nih masuk. Kalau pelajaran anak PAUD, Fandi kan udah nih ajarkan. Interogasi aja dulu, siapa nama Tuhan mereka yang satu-satunya, tanya aja lah dulu. Ya. Baik, silakan Bang Daniel. Siapa yang satu itu Bang Daniel? Salmasi. Isa Al-Masih. Nabi Isa? Nabi kami? Aduh. Kau Tuhan kan Nabi kami? Le? Yesus lah. Sama. Oh Yesus. Jangan kau sebut Nabi Isa alaihissalam. Dia itu Nabi. Di dalam surah Maryam ayat 30, Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Dia diberikan kitab Injil oleh Allah dan dijadikan seorang nabi. Gitu loh. Jadi jangan sebut Nabi Isa alaihissalam Bang Daniel. Yesus. Berarti Tuhan satu-satunya menurut Daniel Yesus. Yang satu itu ya. Iya, memang iya. Oke, terus Roh Kudus dengan Bapa kemana? Roh Kudus dengan Bapa. Nah, Ini kan kalau kita bicara tentang agama itu, Bang, itu panjang. oh gitu ya, ya. Ya udah sama Uni aja lah. Aku kan moderator di sini host. Silakan Uni. Ya, sepanjang apa sih cerita tentang ketuhanan itu, Bang? Sepanjang apa? Mari kita bahas sepanjang apa. Pertanyaan Fandi itu jelas, siapa Tuhan kamu? Kamu bilang Isa Al-Masih. Sejak kapan Isa Al-Masih menyatakan dirinya adalah Tuhan? Kenapa memfitnah Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa dia Tuhan? Jangan berani-beraninya melakukan fitnah terhadap nabi-nabi yang tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Berhentilah dari perkataan dusta itu. Jangan menyesatkan orang lain dengan menuduh Nabi Isa mengaku sebagai itu mengaku sebagai Tuhan. Tunjukkan literaturnya, tunjukkan di mana datanya. Asik. Kalau kita membicarakan tentang agama, itu panjang. Karena kita menurut hati dan Kok panjang pula? Ada-ada aja, simple. Siapa Tuhanmu? Allah. Berapa Tuhanmu? Satu. Satu apa? Satu-satunya. Di mana Allah? Istiwa alal arash. Seperti apa Allah? Laisa kamislihi syai'. Simple. Oke, gini aja, kalau Bang Daniel masih bingung, kita kasih kesempatan dulu Bang Ramahul. Silakan. Opung Ramahul, silakan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Opung. Silakan Selamat Opung. siang Pak Ramahul. Ya, ini ada tema Tuhanmu ada 3 tanda tanya. Tuhanmu ada 3, nah begitu kan? Lalu saya sebagai Katolik mengatakan Tuhan saya 1. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ramahul, luar biasa. Siapa Pak Tuhan Bapak yang satu itu? Silakan dijawab. Saat ini kami sebagai iman Katolik meyakini bahwa Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Oke. Apakah Bapak yang diperkenalkan Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak? Sorry, sekali lagi. Bapak yang diperkenalkan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 dan diperkenalkan oleh Paulus satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Yesus, termasuk kalangan Tuhan juga atau bukan, Pak?
oleh para rasul, yang diceritakan oleh para rasul, tujuannya tetap Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan ya? Semua yang diceritakan, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kami yakini itu adalah Yesus Kristus. Ya, keyakinan Bapak kan begitu. Masalahnya kan tidak ada nama Yesus sebagai Tuhan dalam perjanjian lama tuh. Orang Yahudi tidak pernah menuhankan namanya Yesus. Nah, dan juga tidak pernah ada Tuhan berbentuk manusia sebelum Yesus lahir. Nah, yang saya pertanyakan adalah, Bapak itu siapa? Masuk klasifikasi Tuhan atau bukan? Begitu, Pak. Baik, kami mengimani ada namanya ajaran Tritunggal. Ya, Apa itu Tritunggal, Pak? Silakan dijelaskan. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Roh Kudus. Maksudnya Ya, dia Allah itu punya- sendiri, Allah. Dia Apa? maksudnya Sebagai berubah-ubah gitu atau gimana dong? Coba jelaskan. Allah sebagai Bapa, Satu Allah sebagai hakikat. Putra, maksudnya? Satu hakikat, tiga pribadi. Seperti Satu hakikat, kita, tiga wujud pribadi. manusia ini, tunggu Bu, saya jelaskan dulu nanti baru dicela ya. Seperti wujud kita manusia ini, ya kan? Kita manusia ini mempunyai tiga hakikat juga yang sama. Ya kan? Punya nama sebagai manusia, lalu punya roh, jiwa, baru mungkin ya ada juga hakikatnya ketika pribadinya ketika dia memiliki seorang anak, mungkin dipanggil namanya Pak ini, seperti itu namanya hanya sekedar panggilan saja. Oke, apa hakikat nama, Pak? Silakan dijawab. Sorry, hakikat nama maksudnya bagaimana? Kan Bapak bilang tadi, Bapak memberikan contoh kepada saya, sama seperti kita ada nama, roh. Nah, hakikat nama itu Bapak bilang sehakikat dengan roh. Saya ingin tahu apa maksud dari hakikat sebuah nama. Silakan. Nah, baik, terima kasih. Enak diskusinya. Saya kira iman kami mengatakan, diajarkan kepada kami, pribadi Allah, hakikat Allah itu menjadi tiga, ya, Firman dan Roh Kudus. Tadi Allahnya sendiri satu ya. Nah, ketika menjadi Firman itu, wujud nyatanya adalah Yesus Kristus. Nah, Ibu yang tadi saya sudah katakan ketika dalam perjanjian baru, itu kami yakin itu benar yang Ibu katakan itu. Lalu pertanyaan Ibu, lalu gimana ketika perjanjian lama? Itu menarik sebenarnya kan? Itu yang lebih menarik. Nah, hakikat Allah pribadi itu sendirilah. Itulah di perjanjian lama. Tetapi setelah muncul kebangkitan itu, kami meyakini sesungguhnya bahwa itu semua adalah Yesus Kristus. Terima kasih. Jadi Bapak percaya Bapak itu adalah Yesus? Ya, benar. Oke, terima kasih. Artinya Bapak mau mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, begitu? Ya, benar. Jadi ketika yang makan ikan goreng, yang tertusuk lambungnya di tiang salib itu Sebagai wujud manusia, dia menjadi Yesus ya, namanya Yesus Kristus ya. ya, berarti Bapak itu berubah menjadi manusia. Ya, benar. Maka yang mati di tiang salib adalah Bapa. Ya, benar. Coba Bapak buka 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Silakan. Silakan dibaca, Bu. Silakan dibaca saja. Saya lagi di satu tempat, tidak ada bawa apa-apa. Ya, biar saya bantu bacakan Fandi, ya. Baik. silakan Fandi. Ya, teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Di dalam 1 Timotius 6:16 di situ dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang tidak mati, tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, memang manusia tidak bisa melihat dia. Baginya lah segala hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Saya Itu akan menerangkan dengan bentar, di situ dinyatakan dialah satu-satunya yang tidak mati, yang tidak terhampiri, dan tidak ada satupun yang dapat melihatnya. Siapa dia itu, Pak, yang tak pernah mati, tak terhampiri, tak ada yang bisa melihatnya? Kalau itu Yesus, maka 1 Timotius pasal 6 ayat 16 itu berdusta. Kenapa? Yesus mati, bisa dilihat, terhampiri. Maka siapa satu-satunya yang tak terhampiri ini? Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan Fandi ketika Yesus berkata jangan memanggil siapapun di muka bumi ini. Ya, nanti itu alumni bisa bantu Jangan buka. memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, kata Yesus. Coba tunjukkan. Karena Pak Ramahul mengatakan Yesus adalah Bapa. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Lalu kenapa Bapak katakan bahwa Yesus adalah Bapa? Bahkan Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia. Suaranya belum pernah kalian dengar, bentuknya pun kalian tidak pernah lihat. Kenapa Bapak katakan Yesus adalah Bapa? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa dan apa dasar iman Bapak? Dalilnya apa? Silakan. baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi apa yang dikatakan tadi dalam Efesus itu adalah pernyataan yang sesungguhnya. Timotius ya. Oke, itu bahwa itu benar. Benar sekali ya. Nah, poinnya apa? Bahwa ketika manusia menjadi manusia seperti kita ini, menjadi manusia harus mati. Nah, lalu yang membedakan itu apa? Kebangkitannya. Nah, itulah maka kami yakini semua itu adalah peristiwa hidup Allah sesungguhnya. Terima kasih. Oke, berarti menurut Bapak, jadi menurut Bapak, setiap ada manusia yang mati dan bangkit, maka dia adalah Tuhan. Tidak semata-mata tolak ukurnya seperti itu, tapi sekali lagi peristiwa apa? hidup yang dijalani Yesus, saya boleh bertanya nanti begini kan, coba tunjukkan kepada kami adakah manusia seperti Yesus hidupnya? Kalau Yang lebih daripada mau Yesus acuannya ada, seperti Pak. manusia. Pak, kenapa harus seperti Siapa, Yesus? Bu? Yang lebih daripada Yesus banyak. Contoh, Siapa, Bu? yang tidak pernah mati masuk ke surga, Henok, Elia. Yesus harus mati dulu masuk surga. Sementara Henok, Elia nggak perlu mati dulu. Kalau Yesus tidak punya bapak, Adam lebih hebat daripada Yesus. Nggak punya bapak, nggak punya mama. Nah, Baik, Yesus apa hebatnya? Nggak baik. pernah jadi Yang raja. Ibu ceritakan Bentar. itu, Sebentar dulu. Saya lagi nunjukin. Yesus hanyalah imam. Melkisedek adalah imam tertinggi. Yesus punya silsilah. Melkisedek tidak bersilsilah. Nah, sementara Bapak tanya, mana orang seperti Yesus? Kenapa harus seperti Yesus kalau ada yang lebih daripada Yesus? Musa bisa membelah lautan. Yesus bisa nggak membelah lautan? Pernah nggak dia belah lautan? Nggak pernah. Nah, Nabi Muhammad pernah mengislamkan tempat kelahirannya. Yesus sudah jadi manusia, jangankan mengislamkan tempat kelahirannya. Untuk membuktikan bahwa dia Tuhan aja dia tak mampu di tempat kelahirannya. Jadi kalau Bapak tanya, mana orang seperti Yesus? Kenapa harus seperti Yesus? Yang lebih hebat dari dia aja banyak. Kan begitu, Cina? Lanjut. baik, apa yang diceritakan itu semua adalah riwayat-riwayat hidup para nabi. Nah, itu kami yakini semua itu. Tetapi ketika peristiwa hidup Yesus sebagai manusia, Allah sebagai manusia, itu terang benderang, bangkit dan mengayomi dan menebus semua manusia. Ah, itu membedakannya. Itu membedakannya ya. Artinya yang Ibu katakan itu Pak. para nabi masuk surga benar. Pak, bentar, benar. Pak. Itu Pak. para nabi. Bapak, kalau sekedar menebus manusia dari dosa, tai sapi di kitab Bapak juga menebus dosa, Pak. Nah, begini Bu, tidak boleh Begini. seperti itu penghujatan. Itu namanya penghujatan. Saya Kok kan sudah terang. hujatan? Tolong Ibu, Fandi sekarang saya tunjukkan tanya, Ibu. ayatnya. Halo. Tolong Fandi Halo, tunjukkan Ibu, ayatnya. Ibu, Alumni saya tanya bantu sekarang alumni. Ibu. Sebentar, alumni bantu alumni. Halo. Nih, tolong. saya tanya Aku dulu. mati satu, Bang. Oh, ini Ibu. udah ada ininya. Bentar. Ibu, Udah dapat. Ibu, Apa? adakah pernyataan Nabi Muhammad Ibu mengatakan menjamin keselamatan manusia? Itu Ada. nanti jadi seperti Ada. Dalam sebuah hadis beliau katakan umatku di mana pernah Yesus berkata dia menjamin Bapak masuk surga.
Sudah, kami sudah mengimani itu, dan itu Loh, diwujudkan Bapak dengan mengimani tapi tidak Bapak gimana sih? Kalau saya Bapak tanya tadi saya jawab. Mana Nabi Muhammad pernah menjamin bahwa di mana Nabi Muhammad pernah menjamin kalau dia di mana Nabi Muhammad menjamin kami masuk surga? Saya tunjukkan dalilnya. Bahwa Nabi Muhammad berkata, umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Sekarang saya Oke, tanya baik, sama baik, Bapak, baik, di mana Yesus baik, menjamin saya- Bapak saya masuk tidak surga? Saya tidak mau ranah ke sana. Saya tidak mau ranah ke sana. Bapak udah bawa saya ke sana tuh Bapak kabur. Sorry, maaf ya. Itu adalah iman ibu. Saya tidak mau ranah ke sana ya. Maaf ya, maaf. Tapi iman kami begitulah kira-kira ya. Baik, terima kasih ya Bu ya sudah berkenan naik. Bapak, Ya. Bapak ninggalin aku dengan kebingungan ini. Aku bingung tahu. Apa yang Ibu Bapak bingungkan? belum jawab pertanyaan aku. Apa itu? Tadi aku tanya siapa nama Tuhan di perjanjian lama, Bapak belum jawab. Entah kemana-mana Bapak bawa lari saya. Allah Maha Kuasa. Namanya Pak. Oke, baik. Sudah saya terangkan tadi dengan baik kan ketika Loh, Nama- ditanya namanya baik. malah sudah saya terangkan. Ya udahlah Pak, saya juga ada nggak mau tamu maksain sebentar ya, Bapak. ada tamu sebentar ya, maaf ya, maaf. Ya elah Bapak, Bapak mah gitu. Baik, saya ambil alih dulu. Entar dulu alumni ya, entar. Udah turun beliau. Oke, saya sapa dulu El Imans. Ini Kristen ya, brother ya. Selamat bergabung, selamat siang. Kawan-kawan Kristen silakan naik ya. Masih tersisa 2 slot, 2 kursi kosong untuk kawan-kawan Kristen. Silakan Bang Elmasi, silakan bertanya. Tapi noise Bang tempatnya, Bang El Imans, cari tempat yang tidak ribut dulu lah, biar enak kita dialog ya, Bang El Iman. Oke, Bang ini dulu Bang Pepe, silakan Bang Pepe, apa yang mau ditanyakan silakan. Selamat Siang brother. Di sini kan bertanya, apakah Tuhanmu ada 3? Benar? Ya, Pertanyaannya silakan. begitu kan? Ya, Tuhanmu ada 3. Iya, Silakan, di sini kan bertanya Tuhanmu 3 gitu. Tuhan kami umat Kristen adalah 1. Siapa itu? Itu adalah Tuhan Maha Esa. Namanya? Di perjanjian lama, Allah itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dan di Namanya? perjanjian baru, namanya Namanya Yahweh. Allah Yahweh. Namanya Iya. Yahweh. Iya. Itu nama Tuhan Anda di perjanjian baru. Di perjanjian lama, di perjanjian baru namanya Iya. siapa? Yesus Kristus. Berubah namanya, ganti nama dia. Begini, Begini, lanjut. Yesus di perjanjian baru, dia merupakan fisik manusia 100% dan fisik Allah 100%. Maksudnya gimana Iya, tuh? mengerti. 100% manusia, 100% Allah. Waktu dia jadi manusia dia juga Allah gitu. Nah, itu sebabnya dia mati di kayu salib, karena dia mengajarkan. Bukan itu Bang, pertanyaan saya. Waktu dia jadi manusia, pada waktu itu dia juga Tuhan gitu. Iya, Nah, waktu dia mati di tiang salib, pada saat itu yang mati adalah Tuhan. tidak. Wah, Fisik kemanusiaannya. nah, waktu dia jadi manusia itu dia Tuhan bukan? Iya, dia Tuhan. Waktu dia 100% manusianya Tuhan, mati, 100% manusia. waktu dia menjadi manusia yang mati, itu yang mati Tuhan juga mati nggak? Tidak, dia tidak mati. Kemana Tuhannya? Kemana Tuhannya Pak? Kok hilang? Ini, Loh, ini. kok hilang? Sebentar. Sebentar. Di dalam pribadi itu ada 3. Ada dua. Di dalam pribadi Ada ada 3 fisik. kepribadian ganda maksudnya nih. Ada fisik dan ada juga roh. Yang Oh, mati ada pada fisik. saat Yesus Heeh, itu yang mati adalah fisiknya. yang mati Tapi fisiknya rohnya emang, yang sebagai mati Tuhan fisiknya emang tidak Pak. akan- Setiap manusia mati fisiknya Pak. Rohnya nggak mati memang terus. Iya. Betul. Yang mati adalah fisiknya. Ya, terus? Rohnya sebagai Tuhan tidak akan pernah mati. Nah, sekarang saya tanya, yang Tuhan itu fisiknya atau rohnya? Rohnya. Nah, berarti fisiknya bukan Tuhan dong.
Ya, betul. Itu Nah, kemanusiaan. ketika fisiknya mati, berarti yang mati bukan Tuhan kan? Iya, bukan Tuhan. Tuhan tetap Maka ada. Anda ditebus sama manusia, bukan ditebus Tuhan berarti. Iya, Tuhan Yesus. Loh, katanya ditebus manusia, kok ditebus Tuhan Yesus? Gimana Begini, sih? Kan yang mati kalaupun kan fisiknya- manusianya, bukan Tuhannya. Kalaupun fisiknya mati, Hah? dia dibangkitkan kembali. Iya, bukan masalah bangkitnya. Waktu dia mati kan manusia tuh, yang Tuhannya kan nggak mati. Maka Anda ditebus sama manusia, betul nggak? Kan dia sebagai Tuhan Yesus itu ada manusia sebagai Ih, kan dia mati tuh sebagai manusia, dagingnya yang mati, ketuhanannya nggak mati. Maka Anda ditebus sama manusia. di dalam Yesus itu ada Tuhan. Iya, tapi kan Tuhannya nggak mati, brother. Yang mati kan manusianya doang. Iya, nggak mati Tuhan. Ya udah, berarti Anda ditebus sama manusia, bukan sama Tuhan. Ya itu imanmu, imanku berbeda. Lah, kan Anda yang bilang yang mati Tuhannya atau manusianya? Coba saya jawab, tanya. Manusianya. Ya udah, berarti yang menebus Anda apa? Manusia, Tuhan Yesus. Ya udah, bener dong saya barusan, kok malah kamu nggak percaya. Oke, ntar dulu Bang Aman, ntar dulu, tenang dulu. Bang Tiron Bae ini Kristen atau Muslim, Bang? Saya sapa dulu Bang Tiron Bae. Bang Tiron Bae, mute-nya dibuka, Bang. Bang Tiron Bae, silakan dibuka mute-nya. Bang Tiron Bae. Aduh, hilang dia. Ini lagi siapa? Papa Bro, silakan Papa Bro. Kristen atau Muslim, Bang? Hai, kita berganti. Sebentar dulu lah, Aman. Kayak mana ya kau ini? Papa Bro, silakan dibuka mute-nya. Papa Bro. Ini kayak mana ya kawan-kawan Kristen diam jadi patung naik di atas komal. Tunggu dulu, Aman. Tunggu dulu lah, Opung. Laiku kayak mana ya kau, bah? Aku atur dulu biar enak komal kita. Kawan-kawan Kristen yang mau naik, coba di typing. Tunggu dulu lah. Kawan-kawan Kristen yang di typing, yang mau naik, typing dulu. Saya Kristen Bang Fandi. Tunggu dulu. Kayak mana ya kau ini? Aku masih ngomongnya ini. Mute-nya dulu kau. Sebentar dulu kau buka mute kau. Ya, kawan-kawan Kristen yang mau naik, typing dulu. Saya Kristen Bang Fandi. Biar saya naikkan ya. Tunggunya dulu. Kayak mananya kau ini? Di mute dulu lah. Nanti ku kasih kesempatan sebentar. Ya, silakan yang Kristen naik, typing teman-teman yang di bawah yang baru bergabung. Tunggu dulu itu, di mute dulu itu ya. Tunggu itu ya. Yang Kristen jangan lupa typing kalau mau naik. Untuk kawan-kawan Muslim yang baru bergabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman, dikencangin yuk biar kuat komalnya. Ini sudah agak goyang tadi. Potong atas. Tunggu dulu, yang ini jangan dulu bicara, lay Aman. Alamak, susah kali Bang. Bang Tiron Bae, Kristen atau Muslim, Bang? Muslim, Bang. Kasih kesempatan ya. Alumni coba di mute ini alumni. Fandi, Uni sambil jalan dulu deh ya, di mute dulu ya. Nanti sampai di rumah siap, ya. Uni ngobrol. Siap Uni, siap. Udah di mute, buka lagi. Iya, itu berliana ini Kristen atau Muslim toh? Kristen. Oh iya, selamat bergabung. Oke. Bang Tiro, dibawa dulu Bang Tiro ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan, itu dari Bata itu. Ya. Dari mana itu? Dari Medan bukan? Medan. Oh, salam itu. Salam. Ya, Horas Medan. Horas. Ya, Horas. Itu ada yang mau ditanggapi tuh. Ini loh, mengenai sesama kita Kristen yang ditanya. Iya, ini kan ada pertanyaan ini toh. Ada Tuhanmu ada 3 begitu itu. Betul tidak Tuhannya Kristen 3 itu? Oh, itu yang mau saya tanggapi. Oh, silakan itu. Enggak, maksudnya harus itu yang saya tanggapi. Iya, itu silakan.
Oh, ya Tuhanku satu loh. Oh, Tuhannya satu. Siapa yang satu itu? Tuhan Yesus Kristus. Alamak. Bapak dengan Roh Kudus kemana itu? Di dalam Tuhan, di dalam diri Tuhan, di dalam satu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oh, masuk di dalam mereka. Iya, Masuk di dalam Yesus. iya. Oh, begitu itu. Berarti Bapak ini Tuhan, Roh Kudus ini Tuhan, Yesus ini Tuhan. Begitu itu? Iya, betul. Nah, berapanya Tuhan itu kalau begitu itu? Kemananya? Sada dosa ada. Aduh, kok sadanya? Halo. Tuhan Bapa tambah Tuhan Anak tambah Tuhan Roh. Berapa Tuhan itu? Sada. Kemananya? Aduh. Jangan paksa aku jadi bingung, jangan. Tidak kupaksanya ini itu. Jangan paksa aku jadi bingung. Oh, Tuhanku iya. satu. Ya memang kalau di Kristen itu kadang-kadang kita bingung itu. Kalau bicara Tritunggal bingungnya kita. Kemananya, Bah? Iya, itu bagi yang tidak mau sungguh-sungguh meneliti isi firman siap Tuhan. itu. Kalau dia Oke, itu aku sungguh-sungguh besarin itu pasti ya. dikasih Aku besarin. pengertian. Ya itu aku besarin ya begini ya supaya kelihatan itu ya cantik kali itu, Bah. Oke. Enggak, itu aku mau tanya itu soal Bapak Putra Roh Kudus ini tuh. Kalau di matematika Polani udah dijawab tadi. Janganlah Iya. itu aja ya. Capek lah itu aja. Oke, kalau begitu aku ganti pertanyaannya itu. Nah, di dalam Yohanes 1:1 itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Di dalam Yohanes 1:14 firman menjadi manusia itu. Ini yang menjadi manusia, yang menjadi manusia ini itu firman atau Bapak? Kalian ini nanya untuk apa kira-kira? Untuk belajarnya Tujuannya. itu. Tujuannya belajar. Tujuannya. Belajarnya Begini loh, dengerin dulu aku ya. Firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Kalau nggak Tidak mau percaya ya sudah. Aku kan ini mau belajar itu. Aku kan muslim itu. Tapi aku mau Makanya belajar. belajar untuk berdebat itu jadi dosa. Tidak, bukan berdebatnya aku ini itu. Aku mau belajar, makanya ku tanya sama itu. Aku sudah lepas dogma Islam, dogma doktrin Kristen Islam aku sudah buang, aku sudah simpan. Nah, aku mau Tunggu bertanya dulu, bising, tunggu ya, nggak dengar, tunggu dulu. Ya, itu. Nah, oke, ulangi. Nah, aku ini mau belajar tentang Kristen itu. Itulah ajar aku. Tapi Anda Islam. Iya, aku mau belajarnya aku ini. Iya, belajar untuk mengejek atau belajar ingin tahu? Aku bertanya pakai ayatnya tadi. Ku tanya dulu tujuanmu. Mau belajar aku itu. Mau Belajar aku. itu banyak loh. Biar Belajar pintar aku. Pintar untuk mengejek atau pintar Tidaknya, tidak ada aku niat macam itu. Serius. Berdoa aku sama kau ya. Ya. Tuhan jamah hatinya. Amin. Sentuh hatinya Tuhan. Amin. Baharui hatinya. Amin. Layakkan dia menerima firman-Mu. Berikan Ya, dia udah, hati itu. yang rendah hati. Iya, untuk oke. mampu Oke. menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Aku Oke. berdoa buat orang ini. Tunggu dulu itu. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya oke, makasih itu. Aku tepuk tangan dulu. Alamak. Begini itu. Aku mau tanya di dalam Yohanes 1:14 itu jangan dulu tebak yang ribu-ribu itu. Halo itu. Oke. Jangan dulu tempat yang Halo. ribu-ribu itu. Pabalga Jauh mamuse, dulu. pabalga. Jangan dulu bahas pakai bahasa Bataknya, jangannya dulu. Mar diskusi kita mahong. Mar diskusi kita itu. Apa? Mar diskusi Marga kita apa? itu. Aku marga Sinaga, Olah. Batatoba aku itu Oke. Sinaga. Nah, Oke. Tapi kok muslim ya? iya, mar diskusi kita itu, mar diskusinya kita. Oke? Asal jangan begado ya, Tuhan tahu hatimu Oke. ya.
Siap itu, siap itu. Aku nggak tahu hatimu, tapi Tuhan tahu hatimu. Iya, oke itu. Ini loh itu. Di dalam Yohanes 1:14 itu di situ Iya. firman menjadi daging, yang menjadi manusia itu menjadi Yesus itu siapa? Bapak atau firman? Silakan itu. Oh, begininya. Manusia itu juga serupa dengan pribadi Tuhan Yesus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah. Terus. Ya udah 3 jadi 1 kan. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Yang kutanya itu pada Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging. Oh, Yang iya. menjadi daging yang menjadi manusia kan? Firman menjadi manusia. Nah, menjadi Yesus. Iya. Siapakah yang menjadi Yesus ini? Apakah Bapak atau firman? Firman. Bukan Bapak. Perkataan loh, perkataan Oke. firman. Ngapain bukan dipersulit? Jangan dipersulit, bro. Kan firman adalah Bapak. Kemananya? Jangan dipersulit, bro. Jangan dipersulit. Makanya Tuhan tahu hatimu loh. Nah, Tuhan itu. tahu pikiranmu. Oke. Itu sudah masa itu? Sudah masa? Udah, Mang, udah. Cantik kali itu, Bah. Aku lanjut dulu itu ya. Aku mau tanya sedikit Oke. gitu ya. Tuhan itu di dalam Bibelnya itu kelihatan tidak itu? Ulangilah tolong, ini ada ini orang tua si Sarul ini apa? Ulangilah. Iya. Oke. Di dalam Bibelnya itu Tuhan itu kelihatan tidak itu? Waktu dia jadi manusia kelihatan. Alamak. Berarti bukan Tuhan itu kelihatan. Jangan kau ganggu imanku. Kalau nggak percaya kau ya nggak usah gitu loh. Bukannya imanku ganggu ini itu, kutanya berdasarkan Bibel itu. Ya kan kau bilang tadi kayak gitu. Kok Nah kan begini itu. kau nggak Coba itu. percaya kau ya sudah. Oke, itu dengarkan itu ya. Ini perkataan Yesus loh. Aku kutanya Yesus. Oh, oke. Yesus bilang begini itu di dalam Yohanes 5:37, Bapak yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya. Yesus bilang Tuhan tidak kelihatan. Kenapa itu bilang Tuhan kelihatan? Siapa yang bohong itu? Nggak ada yang bohong. Jangan kau alamak. paksa aku bingung. Jangan kau paksa aku bingung. Jangan. Di dalam Yohanes 5:37. Nggak mungkin Tuhan bohong. Gini terus ya. siapa? Berarti itu yang bohong. dengar dulu ya, dengar ya. Seluruh dunia menghujat Tuhan Yesus, namun dia tetap berbuat baik sampai sekarang. Nyata perbuatannya. Nah, tapi begini itu. Yesus bilang sama Seluruh dunia sekarang menghujat dia, Iya, namun aku dia tanya. tetap berbuat baik dengan nyata. Iya, aku kan tanya itu. Yesus bilang, Bapak yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Itu bilang tadi Tuhan kelihatan. Siapa yang bohong? Yesus bilang Tuhan tidak kelihatan. Alamak. Nggak ada yang bohong, nggak mungkin Tuhan bohong. Jangan kau bikin aku bingung. Alamak. Kemananya ini Merusak tuh? cakap merusak. Kalau nggak percaya kau ya sudah. Tidak, aku percaya perkataan Yesus itu. Yesus bilang Tuhan tidak kelihatan. Kok itu bilang Tuhan kelihatan? Aku dibohongi ini lagi sama itu. Gimana ini? Sekarang kayak gini, kalau Yesus itu nggak percaya kau Tuhan, kau nggak usah bikin jadi perdebatan, berdosa kau. Tapi di dalam Bibel Yesus tidak pernah bilang dia Tuhan itu. Enggak Kemananya? dipaksa lo kau percaya, nggak dipaksa. Aku tidak, Kalau aku nggak percaya. kau ya sudah. Oke, kalau Yesus bilang dia nabi itu percaya Yesus nabi. Percaya nabi juga dia waktu jadi manusia. Orang Islam bilang dia nabi, orang Kristen juga bilang dia nabi. Kenapa lagi habis nabi dia jadi Tuhan itu? Banyak kali gelarnya, Bah. Itulah kau juga. Capek aku menjelaskannya Maho. sama kau ya. Capek aku menjelaskannya sama kau. Tujuan kau mau menyudutkan aku. Alamak, Jang, tidaknya itu. Aku ini bertanya Udah aku bilang baik-baik. samamu. Tuhan tahu hatimu.
Tuhan tahu tujuanmu. Awas kau nanti bahaya. Lama-lama aku diancam pula sama Tuhan aku ini. Aduh. Loh, firman Tuhan loh. Kalau Janganlah main firman ancam-ancam. Tuhan dipermainkan, firman Janganlah Tuhan. main ancam-ancam itu. Aku kok diancam Kau itu. main-main kau. Alamak, aku diancam sama itu ini oleh Tuhannya itu. Aduh. Makanya kau jangan main-main. Kalau nggak percaya kau sudah. Nah, di dalam Jangan kau sudut-sudutkan aku. Oke, itu ada lagi satu ini itu dibilang sama Yesus di dalam Bible. Yuk, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak mati, bersemayam dalam terang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak pernah melihat dia. Nah, Yesus mati tidak itu? Oh, apa katamu? Yesus mati tapi cuma 3 hari. Berarti bukan Tuhannya dia, itu karena dia mati. Itu kan menurutmu, suka hatimu, suka hatimu. Itu Tidak. menurutmu, suka hatimu. Enggak dipaksa kau, maka kau ngejek-ngejek itu urusanmu, dosamu. Tidak, bukan begitu itu. Aku kan tanya. Tambah-tambahilah dosamu di rumah. Hajar aja Bu, hajar itu, hajar dia Bu, hantam aja dia Bu. Oh memang nggak betul itu. Tambah-tambahi dosamu di rumah Tambah-tambahin ini. dosa sama Pande. Alamak. Nah, loh. Begini Lihat itu. aja nanti. Begini Hajar itu aja dia Bu, hajar Bu, hantam Bu, hantam Bu. dengar dulu. Tunggu dulu nih Rifa. Itu aku kan tanya begini. Itu Yesus bilang itu Tuhan itu tidak mati. Kekalnya dia. Tapi kalau Dia kita tanya, mati cuma 3 hari loh. berarti Dia mati itu. Orang kekal itu Ya memang kayak Berarti- gitu apanya. berarti Sudah yang mati itu bukan dinubuatkan. kalau yang mati itu bukan Tuhan namanya itu. Kayak mananya itu? Jangan kau paksa aku, kau bingungkan. Itu urusan kami. Oh, jangan kau paksa. Nanti kau tambah berdosa. Alamak. Mau kayak manapun dunia ini menghujat dia tetap Tuhan. Tidak ada yang hujat Yesusmu itu. Ya kau lah menghujat kau. Aku aku salut sama dia itu. Aku senang sama Yesus. Jangan kau menghujat Tuhan Yesus. Kalau kau tidak percaya pun jangan kau menghujat. Karena nanti kau juga akan berhadapan sama dia sekalipun kau Islam. Karena dia adalah hakim yang adil. Loh, kok dia mau hakimi saya? Tuhan macam apa itu menghakimi manusia? Aduh. Ya terserah, tambah aja dosamu. Tidak kan begini itu. Dengar dulu itu sedikit itu ya aku ngomong ya. Di dalam 1 Timotius 6:16 dikatakan tadi, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak bisa mati itu. Dibuktikan kan? Ya sudah, kau jangan belat-belitkan firman Tuhan. Bertobat aja kau. Kemananya aku mau mengikuti bertobat yang bukan Tuhan? Kemananya? Jangan kau belat-belitkan firman Tuhan. Kalau nggak percaya kau. Kalau kau ingin percaya, berdoa aja kau biar disentuh hatimu. Alamak, kemananya ini toh? Nggak percaya kau. Bisa ya, aku doakan kau ya, aku doakan. Kau akan terjadi sesuatu. Iya, alamak. Percaya kau. Aku diancam Berani sama kau. Kok diancam aku? Karena begini, Tuhan Yesus punya kuasa Baik. bagi Oke, siapa begini yang aja, Iko. menolak dia. Oke, itu Tuhan itu besok mati. Bagaimana? Oh, aku nggak percaya sama hujatan kau karena kau Enggak. Kalau Yesus Tuhan, itu besok mati. Kalau itu tidak mati besok, berarti Yesus bukan Tuhan. Bagaimana? Ya, sekarang kalau besok aku nggak mati, bagaimana? Kalau Balikan besok- cakapmu. Iya, kalau Jangan besok cobai dengar Tuhan dulu. Allahmu. Jangan mencobai. Tidak. Bukan begitu. Kalau besok itu tidak mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Bagaimana? Jadi kau kayak mana kalau aku besok nggak mati? Ayo, Berarti terjebak Yesus kau bukan sama Tuhan. bahasamu. Enggak, ini kan kita uji dulu itu. Yesus ini Tuhan atau bukan? Kau Bagaimana? udah terjebak sama bahasamu. Kau Bukan minta ya. mati besok. Alamak. Bukan begitu itu. Aku kan tanya sama itu. Kan Dengar udah dulu kau itu. bilang kalau Yesus bukan Tuhan, kalau Yesus bukan Tuhan, besok itu mati.
Nah, kalau besok aku nggak mati, berarti kau yang mati. Bukan begitu, terbalik itu. Dengar dulu itu. Kita uji, oke? Kalau memang Yesus ini Tuhan, kita uji itu besok mati. Kalau Yesus itu tidak mati besok, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Itu bagaimana? Berani itu? Kalau besok, enggak, arti bahasamu itu kau menjebak kau sendiri. Jangan kau jebak firman Tuhan. Dia di surga loh. Islam pun mengakui dia di surga. Alamak. Jangan main-main kau. Jangan pikirmu lidahmu itu bisa suka-sukamu. Aku kan tanya berdasarkan ayatnya ini itu. Gimana ada ayat di dalam Tujuan kau lain menanya-nanya itu, mau menyudutkan aku. Itu Enggak, tujuan aku ini kau. bingung. Aku bingung. Bertobat kau. Itu. Tunggu dulu Bertobat itu. kau. Tuhan Yesus di surga dia. Iya. Tunggu Bertobat dulu itu. kau. Dia Pelan-pelan itu. hakim seluruh manusia. Jangan main-main kau. Iya, pelan-pelan dulu itu. Aku mau ngomong dulu itu. Nah, tadi itu ya, tunggu dulu teman-teman yang Kristen typing ya, kalau Kristen naik ya. Tunggu itu ya. Aku kan tadi bertanya, kalau yang mana-mana itu mati, itu berarti bukan Tuhan itu. Betul tidak itu? Jangan main-main kau, udah aku bilang. Jangan ulang-ulangi cakapmu itu. Bahaya kau nanti. Alamak. Aku diancam lagi sama itu. Iya, biarpun aku bodoh cakap, iya kan? Roh Tuhan ada sama aku. Jangan main-main kau. Roh Tuhan. Itu pernah lihat roh Tuhan itu? Roh itu nggak bisa dilihat. Wah, kenapa itu bilang ada di dalam tubuh itu roh Tuhan? Aduh. Ada nyata kuasanya nyata. Kuasanya macam mana itu? Jelaskan ke aku itu. Aku mau Mau belajar. perlu kau. Besok kau mati seperti yang kau bilang itu. Alamak. Oke, kalau besok aku tidak mati berarti Yesus bukan Tuhan ya. Mati kau Pandi, kena kutuk kau Pandi, kutuk kau Pandi. Urusanmu itu. Alamak, kejam kali bah. Urusanmu itu ya, urusanmu. Selamat siang. Iya, Bang Edan Kristen atau Muslim, Bang? Jangan kau main-main, jangan kau permainkan. Tunggu dulu Kau itu. lihat mujizat yang dikerjakan dia. Jangan main-main kau, jangan main-main. Iya, itu tunggu dulu itu. Tenang dulu. Ngomongnya. Kau lihat mujizat yang dikerjakan dia nyata. Iya, tenang dulu itu. Mujizat dari Bapa dia, dikasih mujizat dari Bapa dia itu. Udah, dia dipercaya. Bapak nggak bisa dilihat. Nanti kalau kita sudah masuk surga, baru kita bertemu muka dengan muka. Hah? Katanya Bapak tidak bisa dilihat, tapi Yesus bisa dilihat. Aku dibohongi lagi sama itu ini. Kau bilang-bilang aku bohong. Awas kau ya, udah aku bilang. Udah nggak usah cakep lagi lah kau. Gimana itu? Aku nggak suka loh untuk berdebat. Tidaknya, ini kan aku ikut perkataan Yesus itu. Dosa. Iya, aku ikut perkataan Yesus. Kalau ada yang bilang Yesus Tuhan, dia itu penyesat dan anti Kristus. Ada ayatnya. Udah, itu otak kau sendirinya itu. Jangan kau pikir aku bisa bingung. Otak kau sendiri itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu yang tidak mengakui. Bertobat kau. Jangan kau baca-baca satu potong. Bertobat kau. Nggak paham kau tuh. Bertobat kau. Bertobat. Aduh, kejam Dia kali, Pak. nyata terbukti Tuhan. Seluruh dunia menghujat dia. Nggak bisa dia jadi apa? Kau hujat, banyak yang menghujat dia sejelek-jeleknya. Nggak bisa. Tidak ada yang menghujat. Genapi semua firman-Nya. Nggak Oke, ada yang nggak terjadi. Berarti Paulus ini dimarahi sama Yesus ini karena menghujat Yesus, ya? Nggak usah kau ribut cakap kau di situ. Kalau nggak percaya kau tutup mulutmu. Congor aku ini tidak pernah makan congor babi itu. Kemananya ini congor aku? Lebih bagus lu babi daripada kau. Babi bisa Di dalam dinikmati banyak imamat orang. itu. Di dalam imamat dilarangnya makan babi. Kenapa itu makan babi? Itu kan apa? Perjanjian baru kan sudah dibilang tidak ada sesuatu pun yang haram kecuali yang dicuri.
kecuali yang dipersembahkan kepada persembahan berhala. Berarti itu makan tikus. Tikus kan tidak Makanya haram. dibilang, diam dulu kau. Makanya dibilang apa yang masuk ke mulut, masuk dia ke perut, keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari mulutmu yang membenci dari dan moncongmu, tidak dari moncong. mengakui, Apa yang keluar dari moncongmu? itu yang dosa. Aku tidak makan mencongor babi itu. Kan udah ku kasih tahu sama kau. Kalau kau percaya ya terserah. Kalau kau nggak percaya ya sudah. Oh iyalah. Itu di bawah aja lah, nonton ya itu ya, dari bawah ya. Oh oke lah, oke, capek aku Udah. dengar capek. Makasih itu, makasih. Makasih Oke. itu. Horas Medan, Horas. Iya. Salam toleransi itu. Horas. Salam toleransi itu ku. Oke, sekalianlah kelakuanmu toleransi sama mulutmu. Iya siap itu, oke lah itu. Selamat siang itu Jangan ku. cuma mulutmu, hatimu, kelakuanmu toleransikan. Siap itu. Tapi Paulus bilang Yesus terkutuk itu di Galatia 3:13. Gak usah, iya terkutuk karena dosamu, karena dosaku. Aku tidak mau aku dikutuk karena dosa aku. Yesus kan Jangan kau terkutuk. kira kau orang suci, biarpun kau pandai mulutmu cakap. Jangan kau kira kau suci. Tapi congorku ini bagus loh, tidak makan babi itu. Babi itu nggak ukuran orang berdosa. Kau lihatlah banyak orang nggak makan babi, kelakuannya lebih-lebih dari babi. Oke, jadi kalau ada yang bilang Yesus terkutuk, itu apa namanya itu? Menghujat ya itu? Iya, memang terkutuk dia demi dosaku sama dosamu. Alamak, berarti Yesus terkutuk itu? Ya terserah sama kau. Kau Aduh, percaya mati kita. enggak, itu urusan kau. Mati kita. Aduh. Urusan kau. Mau percaya kau, mau enggak kau, itu urusan kau. Tapi aku nikmati penebusannya, aku nikmati pengampunannya. Kau mana mungkin Ibu menikmati pembunuhan terhadap Yesus ya. Ibu menikmati pembunuhan terhadap Yesus ya, Bu. Senang Ibu ya dia mati ya. Senang kali Ibu dia mati, jahat kali lah Ibu ini loh. Menikmati kematian Yesus dia loh. Sengaja ngejek kalian, janganlah kalian jadi pengejek Uni Ripa. Bertobat kau. Iya, Uni bertobat kau Uni ah. Uni ini bertobat kau Uni. Iya betul, kau bilang bertobat kau. Kalau kan nggak percaya kau, jangan kau mengejek. Itu kalau aku minta ampun kepada Tuhannya itu, ya Tuhannya itu ampuni dosaku. Apakah dosaku diampuni itu? Tuhan tahu hatimu. Apa kau serius, apa kau bohong, apa kau mengejek, Tuhan yang tahu, aku tidak tahu. Kalau aku serius begini itu, kalau aku serius minta ampun sama Tuhannya itu, dimaafkannya aku, diampuni dosaku itu. Iya, udah jelas lah kalau serius. Kalau ngejek-ngejeknya kau, berarti penebusan dosa itu tidak ada itu. Tidak berguna itu. Apanya lagi kau bilang? Kau belajar Iya kan ada penebusan dosa. Kau Kan cuma ada penebusan belajar dosa. berdebat, kepandaian kau berdebat, mengejek, itu kepandaian kau. Memang udah dibilang firman Tuhan di akhir zaman akan banyak, bukan sedikit loh, akan banyak muncul pengejek, penyesat. Kau lah itu. Alamak, bukan kali bah. Di dalam Bersyukur Matius kau, Pengejek kau Fandi, pengejek kau bilang Tuhannya orang Kristen terkutuk, kurang ajar kau Fandi. Bukan Memang iya Uni. Itu tadi yang bilang. Kami. Itu tadi bilang Yesus terkutuk. Bukan akunya. Memang iya. Nah itu kan Iya, itu yang memang bilang. iya. Bukan aku. Iya. Bukan aku Itulah yang bilang. dosa itu jeleknya. Kalau enggak ditanggung Tuhan dosamu sama dosaku, enggak bisa kita suci. Alamak, kejam kali bah. Harus mati Tuhan baru ampun dosa. Alamak. Terserah sama kau loh kalau kau percaya. Terserah Tapi sama ajaran apa kau. itu? Kejam kali ajarannya itu. Kalau kau nggak percaya itu kan urusanmu, nggak dipaksa loh. Kau mau mempengaruhi aku apa kayak mana kau? Aku udah nikmati Tidaknya. pengampunannya.
Udah Aku itu kadang bingung. pengampunannya. Ya aku kadang bingung begini itu. Kalau kutanya kawan-kawan Kristen, Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Yesus, Tuhan itu Roh Kudus. Ada 3 Tuhannya, tapi kok dia bilang satu itu? Gimana Itu aja kau pilih cakapmu. Memang jahatnya kau. Lihat aja 3 hari nanti ke depan ada reaksinya sama kau. Aku diancam lagi sama itu. Aduh, kejam kali, Bah. Siapa mempermainkan berdosa loh. Dosa itu ada efeknya. Ya udah begini itu di mute aja dulu ya, itu dengar-dengar ya. Suka hati kau lah, suka hati kau. Ya udah, itu di mute aja dulu, dengar-dengar, kita mau diskusi ya itu ya. Terserahmu. Iya, sayang. Ya udah, aku mute aja itu dulu ya. Boleh aku mute aja itu ya. Terserahmu. Kau Pandi pengutuk, Oke, silakan. Saya sapa dulu kawan-kawan Kristen yang baru bergabung. Tunggu dulu itu aku, Bah. Itu mute-nya dibuka dulu itu kalau mau ngomong, mute-nya itu. Nah, tatap pula dia. Oke, udah. Ya udah, aku turunkan aja itulah supaya kita dialog. Silakan, Bang Ardiansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ya, Pandi, pengutuk kau. Uni sudah monitor Uni atau masih di jalan? Lagi di motor. Oke. Bang Ardiansa lanjut dulu, Bang Ardia. Boleh? Apa ini diskusi Ini apa ada ini? kawan-kawan kita Kristen. Yang jelang sore, Fandi. Ya, siang Bang El. Selamat siang Bang Pepe, Bang Edan. Silakan Bang Edan, dibuka mute-nya Bang Edan. Mohon maaf tadi ada ibu-ibu yang ngamuk. Salam toleransi aja, Fandi ya. Ya, salam toleransi. Silakan yang Kristen naik ya. Saya kasih kesempatan kawan-kawan Kristen naik. Ini Zuma Junior. Assalamualaikum Zuma Junior. Waalaikumsalam. Kesempatan kawan-kawan Kristen naik. Bang Fandi izin mau nanya ini dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Nah, jadi seperti ini. Di Yohanes 17 nomor 3 di situ kan dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Nah, pertanyaan saya, adakah di dalam Bible Bapak sendiri yang mengatakan bahwasanya Yesus ini bagian dari aku, dia juga adalah Tuhan, maka sembahlah dia. Nah, jadi seperti itu, Bang. Terima kasih. Silakan Bang El Ilmansa, silakan dijawab. Amin. Oke, dengan kepercayaan saya sebagai umat Kristen yang namanya agama ya. Tapi Yesus itu nggak pernah bawa agama di dunia ini, nggak pernah. Hanya Yesus mengajarkan yang baik dan menjelaskan dan menyatakan bahwasanya siapa Allah yang satu-satunya. Oke, saya jawab yang sesuai dengan pengetahuan saya aja. Karena saya memang nggak pintar sih. Tapi dengan mungkin ada roh Allah itu juga bisa menemani saya. Aku pun dulu juga memang agak pudar-pudar. Namanya aja ya, kan kita kan masa-masa remaja dulu ya, bisa kesana kesini ya bisa aja, wajar aja, semua manusia pun mungkin, nggak semuanya memang. Tapi di dalam menganalisa perkataan Yesus kepada Simon Petrus, selama ini aku bersama-sama dengan engkau Simon, tapi kau tidak mengenal aku. Saya nggak tahu ayatnya, pasti ada. Tapi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sekali lagi, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti satu tubuh. Makanya jatuh ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Firman Allah adalah firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu ayat 14, firman itu adalah berwujud menjadi manusia supaya dilihat manusia. Sebelum lahir Yesus di dunia ini, dinyatakan dirinya di dunia ini. Berkali-kali dia menunjukkan dirinya kepada manusia. Elia bangkit naik ke surga tanpa
isi. Bang El, panjang kali narasi kau, panjang kali congor kau. Jangan terlalu panjangnya, satu ayatnya ditanya itu. Berarti Bang El, berarti yang disembah itu firman dong. Begini. Yang lain di sebentar dulu, Tolong disimak ya. Tunggu dulu, aku sapa dulu, Laiku, tunggu aku sapanya dulu nih, Laiku Samosir ini. Selamat siang, Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Bang, izin gantian ya Bang, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya Bang ya. Assalamualaikum Bang Samosir. Boleh Bang. Sambung Fadil. Silakan. Oke Fadil, maaf, mungkin saya bukan pengkhotbah saya hanya umat biasa. Kenapa supaya ada sepaket dan banyak lagi hal-hal yang belum bisa saya lakukan, yang bisa saya ketahui, tapi itu aja yang bisa saya. Kenapa Yesus mengatakan waktu disembuhkan atau dibangkitkan anak Samaria, jangan engkau beritakan, tolong jangan engkau beritakan kepada sama-sama siapa. Kenapa? Biar hanya iman yang mengetahui dan yang bisa percaya sebetulnya saudara. Saya yakin si Fandi ini pun percaya sekalipun Islam. Cuman saja bagi kami orang Kristen, karena Yesus mengatakan, tak ada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Siapa yang mengenal aku, pasti dia mengenal Bapakku yang namanya Allah yang sama. Panjang kali Yohanes 17:3 aja kau bahas. Kayak kemana-mana. Gini pertanyaan. Adakah dalil yang Bapak bagian dari aku? Dia juga adalah Tuhan, sembahlah dia. Itu kan Bible kan diturunkan untuk Bani Israel. Berarti adakah Bapak mengatakan kepada Bani Israel, Yesus juga itu adalah Tuhan, sama seperti aku, maka sembahlah dia. Seperti itu Bang. Oke. Ya Bang El, teman-teman Kristen didengar ya jawab pertanyaannya. Di mana Bapak sebentar di mana Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga dan kalian harus sembah si Yesus itu. Kalau ada ayatnya baptis aku 100 kali baptis aku 100 kali. Oke saudara, simak dengan sekali lagi ya. Simak. Pengalaman dan pengetahuan dan dengan keimanan orang Kristen. Udah saya bilang tadi, saya itu baru-baru inilah sebetulnya saya itu, karena saya pun udah agak sedikit ya kan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti 1 ditambah 1 bukan 3, tapi bukan Yesus yang berkata, tapi Bapak itu Bapak yang bilang, bukan Yesus. Dalil yang Bapak sendiri yang bilang, bukan Yesus. Itu kalau saya buka dalilnya, ada dalilnya itu, makanya saya berani mengatakan ini. Saya sama dengan Anda pun saya itu nggak percaya kalau nggak saya. Begini aja tidak ada ayat yang bilang. Tidak ada ayat yang bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak pernah Bapak bilang Yesus itu Tuhan. Kalian congor kalian yang bilang. Tadi saudara siapa tadi di cewek ini cuma ya begini saudara, ini dengan keimanan saya, bukan saya mengajak Anda. Dengan keimanan saya, udah saya ngambil contoh tadi. Kenapa Yesus menyembunyikan dirinya kepada orang yang dibangkitkan anaknya? Tolong jangan diberitakan ini kepada sama-sama siapa. Biar imannya sendiri yang percaya. Tapi karena ada iman saya percaya dengan sesuai dengan perkataan dia, makanya saya jadi Kristen. Bukan Kristen namanya agama, itu hanya agama. Ya. Tapi Kristus itu, siapa yang mengenal aku, dia yang mengenal Bapa. Berarti makanya di dunia ini tidak bisa masuk kita ke kantor kalau tidak melalui, harus yang di pintu dulu. Itu umpamanya saudaraku. Karena itu perjanjian, ibaratnya apa namanya itu? Ibaratnya saran, ya, tantangan. Karena kita udah berdosa, sama dengan Nuh dulu. Bilang sama semua umat manusia Nuh, ya, bikin kalian kapal di atas gunung. Mana ada orang yang mau bikin kapal sementara jauh kali laut. Nah, banyak orang nggak percaya. Sekarang apa yang terjadi? Mungkin ada di Al-Quran juga atau di sejarah Islam juga bahwasanya Nuh itu
terjadi air bah. Sebegitu juga kita sekarang Bang banyak El, Bang percaya. El. Oh, iya silakan. Bang El, tadi ada dalil yang Anda sebutkan itu Yohanes 17 nomor 21. Di situ Anda lanjutkan. Nah, Anda cuma sampai di mana itu? Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, terus Anda lanjutkan agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutusku. Jadi jelas Yesus itu adalah utusan. Nah, Bapak tidak pernah mengatakan di dalam Bible begini. Dia tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu sama seperti aku. Dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah menyuruh Bani Israel untuk menyembah Yesus. Seperti itu, Bang. Oke, saudara, udah bisa saya jawab ini, saya apa sedikit. Ya, silakan lah, silakan. Oke. Ketika ada perusahaan saudara saya ya yang di atas Komal ini punya usaha, punya pabrik yang bisa percaya Anda ya. Saya tidak minta seperti itu, saya cuma minta dalilnya itu aja, Bang. Oh, dalilnya. Begini, sebentar, saya izin tengah dulu, Bang El, di mute dulu, Bang Stanley. Bang Stanley jangan mengganggu lah, Bang Stanley. Ini Elman ini Kristen loh. Kasih kesempatan teman Kristen yang lain, nanti abang sebentar. Dikasih kesempatan untuk ngomong. Abang diam dulu, di mute dulu, Bang. Kasih kesempatan yang lain. Ini kawan Kristen loh, hargai kawannya, coba Bang. Oke, saya sambung ya. Laiku dengarkan dulu, Laik. Zuma Junior meminta data. Di mana ada ayat di dalam Bible, Bapak sendiri yang berkata bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Kalian harus sembah Yesus. Dia ini Tuhan loh, gitu. Bukan berdasarkan cocokmologi kalian. Kalian kait-kaitkan ayat supaya Yesus menjadi Tuhan. Itu hanya cita-cita, angan-angan, mimpi kalian, itu halusinasi. Kalau tidak ada ayatnya, brother, sampaikan kepada Zuma Junior. Tidak ada ayatnya, Dinda. Minta maaf. Memang Yesus bukan Tuhan gitu. Silakan. Silakan, Laik Iman Syah. Silakan, Laik. Siapa yang mau jawab? Stanley, silakan Bang Stanley kalau mau jawab. Mimpi atau halusinasi, silakan. Oke, boleh. Coba. Halo. Ya, silakan. Satu-satu dulu, Bang. Siapa dulu yang mau jawab, Stanley atau Iman? Oh, maaf tadi aku lagi kena ada pas ngomong tadi lah, aku kamar mandi sebentar tadi ya. Ya, mute dulu aja, Lael, mute aja dulu, kasih Stanley dulu. Oke, saya mute. Oke, saya mute. Silakan Stanley. Oke. Coba Bro Stanley, kalau keluar dari aplikasi TikTok, suara kamu itu kau teriak pun sampai kampung sebelah tidak akan kedengaran. Coba kawan-kawan Kristen ini kayaknya pemula di TikTok ini, bah. Coba kalau keluar dari aplikasi, kau teriak pun di kampung sebelah itu tidak ada yang dengar, monyet pun tak dengar. Gitu loh. Oke, sorry. Nah kan. Kalau dalam Wahyu 14 ayat 7 itu dikatakan muliakanlah dia, sembahlah dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalau dalam pertanyaan tadi di mana ayatnya Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku secara langsung. Bukan itu Bang Stanley. Coba dengar baik-baik gini loh. Ya. Zuma Junior meminta data ayat di mana di dalam Bible bahwa Bapa yang mengatakan kepada kalian, Bapa sendiri yang berkata, "Hei, kalian manusia, Yesus ini Tuhan. Kalian harus sembah Dia." Ada tidak ayatnya? Silakan, Bang. Makanya saya jawab. Secara langsung kalau pertanyaan yang seperti itu memang tidak ada. Kalau secara langsung. Berarti sudah jelas Bapak tidak pernah mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan. Oke, dengar dulu, saya belum selesai. Jadi secara langsung tidak ada yang
secara implisit tidak ada. Tapi kalau kita mau lihat referensi ayat, kebalik Pak, secara eksplisit gak ada, itu yang benar. Iya, kalau kita lihat referensi ayat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, boleh baca kalau sempat buka itu ayat. Kalau ada yang bisa bantu baca boleh juga. Yang penanya juga mungkin bisa baca supaya lebih paham, nanti saya jelaskan. Jadi dalam Wahyu. Ya abang baca poinnya aja Bang Stanley, poinnya aja abang baca silakan. Poinnya di situ adalah bunyinya kira-kira seperti ini: takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, oleh karena saat penghakimannya telah tiba. Jadi ada poin di situ, sembahlah Dia yang dia telah itu siapa menjadikan. Bang? Dia siapa Bang? Ya, saya selesaikan dulu. Sembahlah Dia, ini kata-kata dalam buku Wahyu. Silakan. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Nah, Dia ini otomatis merujuk kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian kalau dalam Yohanes 1, seperti tadi juga Bang siapa itu Hermansyah telah angkat ayatnya. Dalam Yohanes 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian selanjutnya dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini firman ini merujuk kepada pribadi Yesus. Oke. Jadi menurut referensi dalam buku Yohanes, firman ini adalah Yesus. Oke. Kalau dalam bahasa Arab kalimat tula, ya kan? Jadi merujuk kepada Yesus. Kemudian di dalam referensi Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat selanjutnya dalam Yohanes 1 dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Oke, Bang Stanley udah poinnya udah. Gini. Sebentar. Di mute dulu yang lain. Lain. Bang Edan di mute dulu Bang Edan. Bang Edan jangan dulu Bang, belum dikasih kesempatan Bang Edan. Di mute dulu. Kawan-kawan Kristen yang belum dikasih kesempatan untuk ngomong di mute dulu. Bang Stanley di mute dulu, biar teratur komalnya gitu loh, supaya enak kita diskusi gitu loh. Bang Edan di mute dulu Bang Edan. Kalau tidak mute saya turunkan loh. Kawan-kawan Kristen yang tidak mute saya turunkan. Terima kasih. Oke, jadi secara eksplisit tidak ada ya. Secara gamblang ayatnya tidak ada. Tetapi kalau menggunakan cita-cita, menggunakan angan-angan, mimpi dan halusinasi ada ayatnya. Silakan Juma Junior, silakan buka mute-nya, ditanggapi. Nah, pada Timotius 2, tuh, nomor 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantaran antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Allah itu Esa, berarti tunggal kan kalau Esa. Nah, tidak lagi selain Dia. Nah, di situ juga dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Gimana ini? Kok nggak konsisten sekali ini di Bible? Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu manusia. Jadi gimana ini? Itu Bang. Ya silakan Bang Stanley, tanggapi lagi Bang Stanley. Oke. Coba buka dalam tadi kan diangkat Timotius. Coba buka dalam buku yang sama 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk menangkap ya bacakan katanya aja Bang, silakan langsung dibacakan Bang. Jangan buat susah orang, silakan. Oke. Saya hafalkan 2 Timotius 3 ayat 16, bisa di cross check. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau iman Kristen itu adalah segala tulisan itu Alkitab yang diilhamkan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi, kalau kita mempelajari Alkitab, kemudian kita katakan tidak konsisten, bukan letak masalahnya bukan di Alkitab, tapi cara berpikir kita yang keliru. Karena Allah tidak mungkin bertentangan. Semua firman diilhamkan oleh Dia, mana ada bertentangan. Jadi pemahaman kita saja yang keliru. Jadi segala tulisan diilhamkan Allah. Kejadian sampai Wahyu diilhamkan oleh Allah.
Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, pasti adalah pemahaman kita yang salah. Kan terbatas kita manusia kan. Baik, oke Bang. Yang salah, Gak usah curhat Bang ya. Gak usah curhat. Loh, tapi itu banyak sekali ayat yang bertentangan satu sama lain, saling Saya tabrak jawab gitu ya, saya maksudnya. jawab. Di dalam buku Ulangan pasal 4 ayat 6, memang sama dengan tadi yang dikatakan oleh siapa ini, Suma Junior ini kan. Allah itu esa, ya kan? Allah itu esa. Itu benar. Jadi iman Kristen itu adalah kami tidak mempercayai 3 Tuhan. Dalam konsep Tritunggal adalah Allah itu esa, Allah itu satu dengan 3 pribadi yang berbeda. Jadi bukan 3 Allah. Memang ini sulit dimengerti, sulit dipahami. Tapi bukan 3 Allah. Tapi satu dengan 3 pribadi yang berbeda. Oke, itu doktrin Anda silakan Bang. Walaupun tidak Alkitabiah silakan itu doktrin Anda. Sebentar dulu Bang tidak Stanley. Alkitabiah. Bentar dulu, saya catat, saya sebentar, sapa dulu. boleh. Saya sapa Ya, dulu. Nanti dilanjut Bang Stanley, di mute dulu. Oke. Saya sapa dulu yang baru naik kawan-kawan kita Kristen, ya. Di mute dulu Bang Stanley. Bang Doras, selamat siang, sore. Bang Stanley di mute Bang. Apa sih? Bang Doras, Kristen atau Muslim Bang Doras? Muslim. Muslim? Iya. Kok ada 2 ini? Ada 2 ini. Yang mana yang benar ini? Bang. Oi. Bagi akun Sultan dong Bang, nanti aku desain. Apa? Bagi akun Sultan Bang, nanti aku desain. Oke, Bang Pius, Kristen atau Muslim Bang Pius? Silakan dibuka mute-nya. Monitor. Ya, oke, siap. Uni sudah masuk kan? Silakan. Bang Pius dulu, saya sapa dulu Bang Pius. Kristen atau Muslim? Mute-nya dibuka, Bang. Bang Pius. Bang Pius. Q. Oke, silakan Bang Pius. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Pius. Bang Pius. Ngomong, Bang. Bang, ngomong, Bang. Bang, kok di-mute lagi, Bang? Aduh. Gimana ini, Bah? Silakan Uni, silakan Uni. Yang Kristen typing dulu ya kalau mau naik ya, kawan-kawan Kristen. Oke. Assalamualaikum. Maaf ya. Maaf. Oke. Noise. Uni udah nyampe, tapi Uni cuman kasih ngomong berapa menit ya, karena Uni ada ngobrol sama teman dulu. Tadi siapa namanya? Bang Stanley. Halo Bang Stanley. Hai Bang Stanley. Silakan Bang Stanley. Ya, mohon maaf ya. Tema kita kan ini Tuhanmu ada 3. Ya. Saya paham konsep Tritunggal ya. Ya. Tritunggal itu adalah konsep yang hadir kemudian yang tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi, hadir di tangan orang-orang seperti Tertullian, yang mana ajaran ini sebenarnya ajaran yang kalau boleh saya katakan relate dengan bagaimana pemahaman orang-orang Romawi dari bahasa Latin una substans, tre persona. 1 substansi 3 persona. Walaupun nanti ketika saya tanyakan apa yang dimaksud dengan substansi itu, saya selalu mendapatkan jawaban yang beragam dari umat Kristiani. Nah, yang ingin kita pertanyakan di sini, seperti yang disampaikan oleh adik kita, Zuma Junior ini, bahwa ada ketidakkonsistenan dalam Bible, di mana dikatakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 8 ayat 6, satu-satunya Allah adalah Bapa, satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ketika satu-satunya Allah adalah Bapa, kemudian including sebagai Yesus yang juga adalah satu-satunya Allah Bapa? Ini kan secara bahasa sudah menyalahi kaidah bahasa. Mungkin kalian mengerti apa itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat, segala sesuatu yang benar tentang sesuatu. Suara itu yang benar adalah suara. Bagaimana mungkin suara kemudian kalian katakan sebagai pemilik suara? Nah, sebelum Anda sebagai umat Kristiani menjelaskan apa itu Tritunggal, saya mohon diksi-diksi yang kalian lontarkan ini tolong tunjukkan kamusnya. Contoh, misal kalau kita bicara tentang firman, firman itu artinya apa? Apakah Yesus adalah firman? Kamusnya mana? Itu adalah produk filsafat dari di mute dulu Bang. Itu adalah filsafat dari Plato, bahkan itu diverifikasi oleh pernyataan dari Santo Agustin yang mengatakan memang betul ada kesamaan antara filsafat Plato dengan pembukaan 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Nah, masalahnya pernyataan-pernyataan seperti ini banyak kita temukan dalam Bible. Contoh, aku dan Bapa satu.
Seperti yang disampaikan oleh Juma Junior bahwa Yesus pun berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu, sebagaimana engkau dan aku. Nah, kalau Anda katakan bahwa Yesus dan Bapa satu, konsekuensi logiknya adalah Anda oneness, ajaran Sabelian, monarki modalism, di mana kalian percaya bahwa Yesus itu satu pribadi dengan Bapa. Yesus adalah Bapa. Apa bedanya kalian dengan Mikana yang dianatema oleh gereja Kristen Tritunggal? Nah, jadi bagaimana mungkin konsep atau produk pikiran manusia kemudian tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia? Kalau wahyu tidak bisa dipikirkan oleh manusia, wajar, ini kan perkataan Tuhan. Tapi kalau produk pikir manusia, konsep, kalian mengimani Tuhan yang terkonsep, sementara kalian tahu kalau Tuhan itu transenden. Nah, jadi inilah pertentangan antara logika, antara bahasa, ilmu pengetahuan, dihantam semua oleh doktrin kalian. Makanya kami hadir untuk meluruskan, bukan hanya sebagai muslim dan muslimah, tapi kami juga meluruskan dari sisi kemanusiaan dan peradaban. Saya sebagai orang yang diajarkan bahasa Indonesia, kalau satu adalah satu, tiga adalah tiga, tentu tidak terima kalau ada yang mengatakan bahwa satu itu sama dengan tiga, tiga itu sama dengan satu. Ini menghantam produk keilmuan, brother. Maka tolong tunjukkan kepada kami, apa yang kalian ucapkan itu semua ada dasarnya dan itu diajarkan oleh Yesus. Dua saja pertanyaan saya, silakan dijawab. Siapa Yesus menurut dirinya? Siapa Allah Bapa menurut Yesus? Silakan dijawab. Terima kasih. Izin ini menjauh dari perangkat dulu. Silakan lanjutkan diskusinya. Bang Ardiansa ada, Zuma Junior ada, dan Fandi juga bisa handle ya. Ini ada meeting kecil-kecilan ya. Silakan. Ya, silakan. Monitor, lanjut. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau jawab, L atau Stanley, silakan. Halo Fandi. Ribut kali tempatmu. Orang banyak yang live YouTube yo di bawah itu. Iya, anak-anak masih banyak sini. Enggak, masalahnya begini lah, kawan-kawan Kristen juga itu di bawah itu ada yang live YouTube loh. Kawan-kawanmu itu. Tapi bisa kamu juga. menghindar dulu dari keributan lah begitu supaya enak diskusinya. Gitu loh. Ini udah jauh juga nih. Namanya aja pemukiman saya ini udah tetangga banyak lah. Kan bisa di samping rumah, di belakang rumah atau di mana dulu supaya aman lah. Janganlah sering bikin gaduh kalau naik di Komal itu. Gitu loh. Rumah semua keliling ini, Pandi, saudaraku Pandi, rumah sendiri. Apa nggak bisa lagi di kopi sama sekali? Apakah nggak bisa lagi didengar sama sekali ucapan saya? Tapi ribut, tidak apa-apa lah, silakan lah. Aduh, gimana ini? Coba Stanley aja yang jawab lah, Stanley aja, silakan Stanley. Soal pertanyaan tadi ya. Oke. Siapa ini saudara saya Kristen ya? Sebetulnya ayat-ayatnya ada semua. Nah, kepercayaan kita sebagai umat yang agamanya simbolnya agama Kristen, bukan Tuhan Yesus yang membawa agama ya. Hanya manusia itu. Tapi ajarannya itu. Dan satu, sebelum lahir Yesus dan diwahyukan di kejadian lama bahwasanya akan lahir bagimu juru selamat, dan siapa yang mengasihi namanya Allah sendiri beri dia nama Yesus. Oleh karena itu tak ada satupun di dunia ini yang sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Itu makanya saya nggak bisa terhindar dari situ. Ibaratnya sebagai Udahlah, gantian dulu lah. Terlalu ribut soalnya. Kasih Stanley dulu ya. Kasih kesempatan Bro Stanley. Silakan Bro Stanley. Masih ingat pertanyaannya tadi? Pertanyaan unik. Oke, pertanyaannya mungkin siapa Yesus menurut dirinya dan siapa Bapa menurut Yesus. Oke, silakan. Ya? Oke, jadi secara singkat saja, kalau di dalam pelayanan Yesus kita kan tahu kan, dia datang sebagai Mesias. Memang ada benarnya ketika disampaikan Yesus itu utusan. Tapi pada saat yang sama, ketika ini tadi juga sempat diangkat konsep Trinitas, bagaimana Yesus kemudian mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Pada saat yang sama, dia membedakan antara dirinya dengan Bapa. Bagaimana mungkin, ya kan? Bagaimana mungkin Yesus adalah Allah sementara dia membedakan dirinya dengan Bapa? Tadi
Yang saya tangkap itu poinnya yang disampaikan oleh siapa tadi? Ibu Uni ya. Ibu Uni. Jadi siapa Yesus menurut dirinya? Kita hanya bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Dalam hal ini Injil Yohanes, ya kan? Yohanes. Kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dari dosa menurut Yohanes ketika Yesus datang, kemudian anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu ketika Yesus datang, dia menebus manusia dari dosa. Namun kalau di dalam perjanjian lama saya angkat kembali dalam buku Ulangan, ketika Musa di dalam tulisannya dia bilang begini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa. Saya jelaskan sedikit Tuhan ini konsep Trinitas. Tuhan itu esa. Di dalam bahasa aslinya menggunakan Elohim. Ya, jadi kata Tuhan menggunakan Elohim. Elohim itu berarti jamak. Kata Elohim berarti jamak. Jamak artinya lebih dari satu, kita sudah tahu ya. Plural artinya. Kemudian orang Kristen tidak akan mempercayai Trinitas kalau Yesus tidak mengatakan di dalam Matius 28 ketika sebelum dia naik ke surga, dia perintahkan, pergilah kamu ke seluruh dunia untuk sampaikan firman, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri memperkenalkan Trinitas. Bang Stanley, ya Bang Stanley, poinnya bisa tidak dipermantap begitu Bang? Pertanyaannya kan abang tadi sudah dapat. Bang Ardi silakan masuklah Bang Ardi ya. Diteruskan pertanyaan Uni tadi bahwa silakan Bang Ardi. Siapa Yesus menurut Yesus? Saya tanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Uni sehubungan dengan konsep Trinitas, ya kan? Jadi, Bang, ini abang mau ngomong terus apa gimana ini? Kalau abang mau ngomong terus, saya mute lagi nih. Gimana? Oke, silakan. Oke. Pertanyaan simpel, siapa Yesus menurut Yesus? Artinya, siapa yang berhak menafsir di sini? Coba, Bang. Abang, saya atau Yesus yang berhak mentafsir siapa Yesus menurut Yesus ini? Oke, saya jawab ayatnya. Ini tadi saya Astagfirullahaladzim. Saya tanya cukup siapa? Dengerin ya, pertanyaan saya dengerin dulu. Siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus? Apakah saya, Bang Stanley, atau Yesus? Siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus? Yesus. Nah tuh, cepet gitu loh. Maksud saya cepet gitu loh. Coba saya tanya, siapa yang berhak mentafsir perkataan Yesus, Bang? Saya, Bang Stanley, atau Yesus? Kan kita sebagai pembaca Alkitab kan? Kan nggak nyambung. Aku tanya apa kan kita? Iya, maksudnya begini. Pertanyaan saya simpel, Bang. Kita juga bisa menafsirkan. Bang, pertanyaan saya siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut Bang Stanley. Oke. Kalau siapa Yesus menurut Bang Stanley? Kalau siapa Yesus menurut Bang Stanley, maka Bang Stanley menafsir. Tapi kalau siapa Yesus menurut Yesus, maka siapa pentafsirnya? Yesus. Iya, saya jawab Adiansa sedikit. Wah, jadi singkat dua saja orang yang ngomong ini bingung kali ya. Aku Bang ya nggak bisa begitu Bang. Kasih kesempatan Bang Stanley. Kawannya Kristen hargailah. Gitu loh. Mas Ardiansa, singkat saja kalau untuk pertanyaan itu ya. Iya, harusnya singkat, nggak ada 2 detik itu. Iya. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus jalan. Oke, kita save. Siapa lagi Yesus menurut Yesus? Oke, kita save Yohanes 14 ayat 6 itu tadi, saya tahu. Iya. Terus kita save lagi ya, satu kita save. Yesus adalah jalan. Oke. Ya, jalan ya. Bukan tujuan ya. Dan kebenaran. Iya, bukan tujuan kan? Iya, dan kebenaran. Ya, oke, ternyata jalan. Oke. Lalu siapa lagi Yesus menurut Yesus? Oke. Ini penjabarannya.
Enggak, saya tanya ayatnya aja langsung. Jangan dijabarkan kemana-mana. Kalau abang mau menjabarkan, Alkitab harus ada padanan kata yang saling keterkaitan. Kalau susah kali ngomong ini, Mak. Kalau abang bilang mau menjabarkan, penjabaran itu menurut siapa? Menurut Alkitab itu sendiri dalam buku Yohanes. Bang Stanley, izin dulu Bang, izin dulu. Kok apa ini suara berisik apa? Suara apa itu ya? Kok kayak suara kayak ribut sekali. Gitu ya? Apa ya? Coba bisa nggak yang nggak berisik gitu? Coba Bang Sandy ngomong. Berisik nggak? Ya. Oh, ngecas ya? Sambil ngecas nggak? Enggak. Oke, ya lanjut, silakan. Oke. Kan ini seputaran buku Yohanes kan, jawabannya tadi kan Yohanes 4:16. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, itu sudah saya save Bang. Ternyata Yesus jalan, bukan Tuhan. Oke, lanjut. Ayat lain lagi. Lain lagi yang saya tanya. Siapa Yesus? Menurut Yesus, iya. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Oke, gimana menurut Yesus? Silakan. Nah, gitu loh. Jadi kalau di ayat itu memang tidak langsung seperti yang ayat tadi. Oh, berarti nggak bisa. Yang lain. Kita nggak boleh mentafsirkan, Bang. Saya nggak boleh mentafsir, Bang Stanley nggak boleh mentafsir, nggak boleh. Yang boleh mentafsir hanya Yesus. Ini sulit menjelaskan identitas Yesus. Oh enggak, kenapa kok sulit? Coba saya tampilkan datanya nih. Kenapa kok sulit? Enggak, kenapa nih? Coba. Siapa Yesus menurut Yesus? Ini Yesus yang jawab ya. Yesus. Copy paste Satata, mohon maaf ya. Yesus. Kamu tuh sebenarnya siapa, Sus? Aku ini utusan Ardiansa. Loh, kata siapa? Kataku sendiri. Di mana ayatnya, Sus? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini utusan atau bukan? Ini agak aneh sih sebenarnya ini. Loh, ini kan aneh ayatnya yang biasa dipakai. Ayatnya aneh ini. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kan seharusnya untuk mengcounter apa yang menjadi jawaban Yesus adalah Tuhan, tidak bisa diangkat dari Yohanes 17 ayat 3. Oh, berarti salah ayatnya. Harus pakai. Begini dulu maksudnya, kan enggak, ini ayat benar ini. Saudara-saudara yang tidak percaya. Enggak, Bang Stanley, ini ayatnya ini salah atau benar gitu loh. Stanley, ini ayatnya ini bukan maksudnya kalau untuk mengcounter konsep ini harusnya dari yang lain kan. Loh, berarti ayat ini salah. Enggak, saya tanya ayat ini salah bener. Itu benar. Ayat ini salah. Itu ayatnya tidak salah. Oh, ayatnya benar. Ayat ini benar, betul? Iya. Nah, kalau ayat ini benar, ini perkataan siapa? Yesus atau bukan perkataan Yesus ini? Yesus atau bukan perkataan Yesus? Itu perkataan Yesus yang ditulis. Menurut Yesus, ini kan menurut Yesus ya. Menurut Yesus, Yesus mengenalkan siapa di sini? Yesus mengenalkan siapa? Oke. Mengenalkan siapa? Oke, saya tahu ayatnya itu. Yesus mengenalkan siapa? Ini pertanyaan lu. Tuhan yang benar, gampang kali jawabnya. Susah kali. Yang benar, gampang kali jawabnya. Gimana, Pak? Allah, satu-satunya Allah. Terus mengenalkan siapa lagi? Saya tahu ayatnya. Terus mengenalkan siapa lagi? Hah? Coba ayatnya itu tadi itu. Oke, nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa entitas yang dikenalkan oleh Yesus? Ya satu lah, gampang kali jawabnya. Ayo. Bang Stanley, itu coba gantian dulu Bang Ardi mungkin. Nikodemus, Jimmy atau El ini? Ustadz Alif, assalamualaikum Ustadz Alif. Ini noise sekali. Assalamualaikum Ustadz Alif, lanjut.
Tempatnya Bang Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Ya, Yesus ini mengenalkan satu Tuhan dan mengenalkan Yesus sebagai utusan. Kan simpel kan, kenapa sih kok susah? Karena satu-satunya ini tidak mungkin jadi satu. Gitu loh. Satu-satunya ini tidak mungkin kesatuan karena satu-satunya bukan kesatuan. Satu-satunya itu tunggal gitu loh. Kenapa susah kali, Mak? Coba kasih kesempatan Bang Ardi yang lain. El, Nicodemus atau Jimmy. Jimmy, silakan Jimmy. Selamat sore Jimmy. Ya, selamat sore, Mas. Ya silakan. Jangan yang ribut-ribut ya, yang noise-noise. Aduh, bikin kepala pusing. Silakan Bang Nicodemus. Ya, bagi saya cukup ya sama Bapak tadi ini ya. Aku cuman ini aja bertanya, Mas, tentang soal arti. Aduh. Iya. Jadi kemana-mana. Ada pesawat juga di belakangnya. Gimana ini? Kenapa sih Kristen yang naik ke sini nggak ada yang nggak noise? Yang lain, Bang El. Coba yang tidak ribut lah, Aduh. Makasih banyak. Mana saudara Ardiansa tadi? Ya, gimana Oke, Bang El? saya akui itu saudara Ardiansa itu sangat pintar di dunia ini. Tapi saya nggak pintar, saya biasa aja. Oke. Tapi perlu saudara Ardiansa ya. Ada kata pepatah atau di mana saya baca itu 99% ya pengetahuan manusia, tapi satu lagi yang tidak bisa dicapai. Ini nggak ngomong pepatah, Bang. Nggak ngomong pepatah. Ini ngomongkan siapa Yesus menurut Yesus, Bang. Itulah dulu, makanya kita kan harus menyimak. Malah ngomong pepatah. Ini gimana lah ini ceritanya pepatah? Ambilin baju. Di Alkitab ini banyak metode. Ada juga kiasan. Nah, kita sekarang manusia, makanya Yesus berkata, Aku akan memberi penolong bagimu. Penolong itu siapa? Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang bagi orang yang percaya sama Dia. Bang, aku nggak bahas itu, Bang. Aku tanya simpel. Dengerin pertanyaan. Dengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Bang. Oke, ini pertanyaan saya ini. Didengarkan dulu ya. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut El Imansah. Bukan siapa Yesus menurut Fandi Ahmad. Bukan siapa Yesus menurut tafsiran bapak-bapak gereja. Bukan siapa Yesus menurut Ardiansa. Bukan. Tapi siapa Yesus menurut Yesus. Paham? Oke. Paham nggak? Paham. Jelas paham dong. Coba diulangi lagi pertanyaan saya. Coba ulangi. Nah. Siapa Yesus menurut Yesus? Ya, begitu. Siapa Yesus menurut Yesus? Oke, saya jawab ya, tapi dengan keyakinan saya. Nah, itu namanya siapa Yesus menurut keyakinan Anda. Oke, saya jawab. Saya nggak tanya keyakinan Anda kok. Saya tanya siapa Yesus. Dengerin, Bang. Aduh, susah kali Mak ngomong sama orang Kristen ini, Mak. Bang, dengerin. Saya kasih. Dengerin, Bang. Oke, Ardiansa. Siapa Yesus menurut Yesus, bukan siapa Yesus. Saya jawab ya sesuai dengan keyakinan saya. Bukan. Saya nggak butuh keyakinanmu. Saya butuh jawaban Yesus. Oke, udah Ardiansa. Ya. Saya dengarnya memang perkataanmu dan saya simak dan tolong juga disimak supaya bisa juga lebih. Oke, kamu silakan jawab. Oke. Menurut Yesus ya, jangan dijawab menurut keyakinanmu, jangan. Oke? Oke, silakan. Oke. Jadi begini ya. Saya ambil dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 tadi ya. Firman itu adalah Allah. Allah itu firman Allah. Nah, firman itu menjadi manusia. Oke, kita kurung dalam klub di situ. Tolong disimak ya, saudara yang lain ya. Oke. Di situ ada Yesus nggak itu? Bentar dulu, mohon maaf, saya potong. Mohon maaf, Bang El. Saya potong dulu.
Izin dulu Bang Ardi ya. Untuk kawan-kawan Kristen yang typing di bawah, ingat kalau ada yang menghujat, menghina, saya langsung buang di tempat sampah. Oke. Sebentar Bang. Sedikit lagi. Ya, kawan-kawan Kristen kalau mau naik typing dulu saya Kristen Bang, nanti saya naikkan. Oke? Oke. Jangan pernah menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan. Saya buang di tempat sampah. Benar. Ini hanya Tuhan adalah menilai kita, Fandi. Oke, benar itu. Apapun yang kita lakukan hanya Allah yang satu-satunya yang kami sembah juga, yang sebagai kami pengikutnya. Tuhanku itu bukan Tuhanmu, woi. Allah itu Tuhanku bukan Tuhanmu. Aduh. Ini Fandi ini yang salah dengan tanggapan Anda. Jangan kau sebut-sebut Allah. Allah itu Tuhanku. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi. Allah itu Tuhanku. Tuhanmu Yesus. Beda kita. Jangan kau sebut-sebut Allah. Ini aja kan udah berdebat namanya ini. Ini udah berdebat. Yang Anda kenal itu siapa? Berapa Allah pencipta langit? Itu aja yang saya tanya sama Bang, jawab aja Bang. Yesus menurut Yesus. Satu kan? Aku pun juga ikut satu. Bang. Siapa? Bang, fokus Bang. Gini. Bang, fokus siapa Yesus? Menurut Yesus, Anda cukup jawab ayat ini, pasal ini saya akan bukakan. Wis, kita aja. Ayo. Dari Ulangan kalau nggak salah saya ya. Itu kitabnya orang Yahudi, nggak ada Yesus. Aku awal dan nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus itu. Begini saudara. Itu perkataan Yesus bukan? Pembacaan saya. Pembacaan saudaraku. Enggak, itu perkataan Yesus bukan? Iya, perkataan dia sendiri. Ah, itu Yesus rupanya. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Loh. Bayangkanlah itu. Sebelum lahir Abraham saya sudah ada. Pertanyaan saya itu Yesus bukan? Ya, perkataan Yesus sendiri. Sebelum lahir Abraham saya sudah Di mana tertulis aku adalah Yesus gitu? Di mana di situ? Aduh, inilah pertanyaan Anda yang membuat bingung. Enggak. Aku tanya siapa Yesus menurut Yesus. Itu yang aku tanya. Maaf saudara saya, ini bukan saya berdebat ya. Yesus itu lahir, dengerin Bang, Yesus itu lahir abad pertama Masehi. Kalau Yesus lahir abad pertama Masehi, buktikan bahwasanya Yesus itu siapa gitu loh. Perkataan inilah yang paling mendalam. Aku bantu like. Bang Ardi coba tanya aku, Bang Ardi. Coba gini loh caranya menjawab contohnya. Coba Bang Ardi tanya aku. Siapa? Ya. Apa tadi? Siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5:37. Bapak yang mengutus aku. Yesus diutus oleh Bapak. Selesai. Nah tuh, gitu loh, jawab gitu loh, cepet gitu loh. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah guru. Oke, di mana ayatnya? Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu adalah benar. Memang akulah guru dan tuan. Nah gitu loh. Cepet gitu loh. Jadi siapa Yesus menurut Yesus? Ayat ini. Jangan lari orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Jangan. Yang saya tanya Yesus gitu loh. Yang saya tanya Yesus, bukan yang bukan Yesus. Inilah saya ngomong. Gimana kalian saudara Fandi tahu dengan penjelasan saya ya? Yesus berkata, hanya imanmu yang menyelamatkan engkau. Itu saja. Di mana tertulis? Loh, kalau saya cari nanti, cuman saya nggak bawa Alkitab. Ya, saya itu kan sekali 2 bulan pun baru ketemu sama ketemu Tito. Bang, pertanyaan saya simple. Tadi saya meneruskan pertanyaannya Uniriva. Siapa Yesus menurut Yesus? Gitu loh. Langsung aja sebut gini loh. Oke, Bang Ardi. Oke, Tuhan. Berarti siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah Tuhan, betul? Iya. Ingat ya, di situ ada kata Tuhan, oke? Benar sekali. Oke, di mana tertulis? Di Yohanes 14, di Yohanes 3 ayat 6 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, yang benar yang mana? Makanya ada Fandi, bukannya tapi kok Fandi lah, yang ngomong Ardiansa kok ngomong Fandi, ini gimana ini? Ardiansa ya. Yohanes berapa? Saya buka Yohanes. Coba dulu cek dulu karena saya kan agak
berbulan-bulan Agak saya lupa. Oke, Yohanes berapa? Yohanes berapa? tapi karena iman saya yang bisa Yohanes percaya. berapa? Hui. Yohanes 4 ayat 6 kalau nggak salah saya. Atau Yohanes 13 ayat 6. Gimana Yohanes 13 ayat Ayat 6. ayat 6. Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, mengapa engkau mencuci kakiku ini?" Terus. Ini perkataan Petrus. Yang saya tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, udah dibilang benar perkataan Petrus. Aku guru dan Tuhanmu. Loh, di mana ayatnya? Di mana? Ada ayatnya, saya nggak bisa ngomong ini dengan kalau nggak ada ayatnya, saudara. Yohanes 13:13 bantu aja Bang. Itu Yohanes. Ya betul. Itu Yohanes 13:13, bukan Yohanes 13 ayat 7. Iya, makanya maaf. Tapi kami percaya sama Yesus, itu aja. Oke. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Benar sekali. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Tuan itu bukan Tuhan. Tuhan. Itu kan perkataan orang Melayu itu Tuhan. Oke, kita ke original teksnya. Ya kita belajar bahasa Indonesia dulu ya, belajar bahasa Indonesia. Nih, original teksnya ya. Humes ponete me ho didaskalos kai ho kurios. Nah, mampus. Kurios kan, bukan teos kan? Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku dia itu teos atau Tuhan, bukan kurios? Saya tanya yang teos. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau Anda bicara Tuhan, berarti Anda sedang menyebut teos. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku teos? Udah saya jelaskan tadi, ya. Dan saya sampingkan dan saya dampingin dengan perkataan Yesus terakhir. Tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Siapa yang mengenal aku berarti dia mengenal Bapakku. Itu saja titiknya. Bukan itu. Pertanyaan saya tadi Anda bilang. Tidak terbuka toko kalau nggak ada pemiliknya. Tadi Anda bilang bahwa siapa Yesus Tuhan. Nah, di mana Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Sekali lagi saudara ya, tidak terbuka toko kalau hanya karyawan aja di situ. Kalau ada pemiliknya baru bisa terbuka pintu. Kok ada toko, ada karyawan? Ada toko, ada karyawan. Ini mau kemana? Ini mau buka toko. Itulah metode dalam untuk pembahasan, untuk menyimak dan untuk menyimpulkan bahwasanya Kristen itu tetap benar. Saya tanya siapa Yesus menurut Yesus. Ini bukan tanya tokonya sama karyawan. Oke, gini aja. Panggil. Gantian dulu lah, gantian dulu. Oke, silakan, Les. Kawan-kawan Kristen yang lain, silakan Bang Jimmy dulu. Bang Jimmy silakan. Astagfirullahaladzim. Bang Jimmy, selamat sore. Apa kabar Bang Jimmy? Brother Jimmy, Dinda Jimmy, selamat sore. Loh, mana Ustadz Alif? Aduh. Bang Jimmy, buka mute-nya, brother. Ustadz Alif kemana Ustadz Alif? Bang Ardi, hubungi dulu beliau. Oke. Tak WA, coba tak WA. Ya, silakan Bang Jimmy. Ya, selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Hari Kamis mana telepon, tapi hari Senin udah transfer. Sore. Agak jauh bisa nggak Bang dari orang-orang Bang, biar nggak berisik. Oh iya, cek. Mungkin seri malam orang Minggu sore. Ya, mungkin ke kamar mandi atau ke kamar kemana gitu. Ya, cek. Apakah di sini sudah bagus, Pak? Aman, bagus, aman. Gimana? Aman. Ya, ini Pak. Malam kan kemarin itu sudah ini juga tanya-tanya jawab. Ya, siap. Kebetulan mungkin waktu itu Pak Ardi ya mungkin belum ada ya. Aduh. Tidak ikut. Iya, lanjut. Gimana? Jadi saya mau bertanya melihat di Google ternyata saya kira juga di Islam gitu ya, ada saya lihat ada juga kelompok-kelompok begitu, macam seperti ada yang Syiah, Sunni, itu apa tuh Pak ya? Sebelum saya lanjut. Ini ganti topik maksudnya Bang Fandi, gimana?
Ya, silakan Bang Ardi. Beliau ini sering bertanya, dia mau belajar. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke. Oke, gimana? Jadi itu adalah beberapa banyak sekali firqah-firqah. Ya, kalau Syiah itu adalah firqah sesat. Tapi tidak kalau berdasarkan orang-orang yang sudah belajar gitu kan. Jadi Syiah itu ada yang mengatakan Syiah bukan Islam. Ada juga yang mengatakan itu Syiah itu tidak semuanya yang seperti itu. Ada yang masih tidak mencela sahabat Nabi ada. Tetapi yang mau dibahas di sini adalah semua Tuhan umat Islam itu sama. Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun firqahnya, mau apapun alirannya, mazhabnya apapun juga, Tuhannya sama. Allah Subhanahu wa taala, kitabnya sama Al-Qur'an, nabinya sama Nabi Muhammad. Terus bedanya di mana? Bingungnya di mana? Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya Ustaz. Ternyata itu ini ya, Tuhannya sama gitu ya. Oke. Tuhannya sama. Tuhannya sama. Tidak ada yang bersaksi bahwasanya Allah bukan Tuhan umat Islam. Nggak ada yang kayak gitu. Semuanya umat Islam bersaksi Allah adalah Tuhan. Gitu. Baik Pak. Jadi saya lihat dari kelompok itu seperti tadi itu ada yang jenis atau kelompoknya yang tidak melakukan ini Pak, ibadah salat Pak. Ya, jadi saya pikir kelompok ada apa yang itu? Tidak ada kelompok yang tidak melakukan salat. Kelompok apa itu tidak melakukan salat? Bentar saya ambil ini saya ada di ini di Google, saya googling waktu itu. Ya silakan. Iya. Jadi beliau ini Bang Ardi, beliau ini dapat hak VIP bertanya sampai Yesus turun tuh kayak. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Karena kalau santun kita malah enak gitu. Gitu. Sebenarnya Jimmy ini terlalu jauh sih kalau masuk untuk Iya, betul. Harusnya dasar-dasar aja dulu bertanya. Dasarnya dulu harusnya Tuhan dulu itu loh. Tuhan itu penting. Jadi nggak usah masuk ke aliran-aliran dulu karena nanti bingung di situ. Ada lagi aliran ingkar sunnah itu nanti bingung juga nanti. Jadi ya saran saya nggak usah ke situ dulu. Gitu sih. Ya saya sudah ketemu Pak. Ya gimana? Di sini dikatakan Syiah Jafari, Syiah atau 12 imam memang tidak mewajibkan ibadah salat. Nah, ya berarti kalau itu bukan Islam. Karena saya tadi udah bilang, Syiah itu ada yang dikatakan bukan Islam, ada yang dikatakan dia masih Islam. Kalau Syiah yang tidak menuhankan Allah dan tidak mewajibkan sholat, berarti bukan Islam. Selesai. Gampang kita itu. Kita gampang ya teman-teman ya. Gini. Ciri-ciri. Saya di mute ya host ya. Aduh. Halo. Ya kamu diam dulu. Oh iya. Gimana coba kalian ini? Hargai yang lain. Oke ya. Gini, ciri-ciri pentuhan Tuhan yang benar, dengerin ya. Ciri-ciri pentuhan Tuhan yang benar itu adalah menyembah. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, ciri-ciri pentuhan Tuhan yang benar adalah menyembah. Nabi Ibrahim menyembah, Nabi Isa menyembah, Nabi Musa menyembah, Nabi Muhammad menyembah. Kalau ada aliran yang menyangkut pautkan dia atas nama Islam, tetapi dia tidak mewajibkan menyembah, fix dia bukan Islam, selesai. Berarti kafir. Selesai. Beda halnya dengan orang Islam ketika dia ketiduran, aduh, aku nggak sholat subuh, lupa aku, ya udahlah aku qadha sholat. Nah, dia nggak melakukan sholat subuh tepat waktu karena ketiduran. Nah, itu beda cerita.
Nggak sama, tapi dia tetap melakukan sholat kewajibannya tetap. Meskipun bangun jam 7 siang mungkin. Boleh nggak jam 7 siang? Kalau kita ketiduran, boleh melakukan sholat subuh boleh ya, tapi jangan tiap hari lah, malu lah kita sama Allah gitu loh. Masa tiap hari bangun jam 7, sholat jam 7 subuh, ya gitu kan? Ya kalau setiap hari lah, nggak enak juga kan sama Allah kan, rezeki terus gitu. Itu aja sih, itu intinya. Ya silakan Jimmy, apalagi mau Silakan, menjawab Bang Jimmy. pertanyaan tadi? Ada pertanyaan juga tadi dari Uni, dari Bang Ardiansa. Ya, Siapa Yesus terima menurut kasih, Yesus? Pak. Enggak mau menjawab begitu? Mau menanggapi, mungkin ada tahu ayat-ayat di dalam Bible bahwa Yesus itu seperti ini, dia mengaku dirinya seperti ini gitu loh. Nah, ini ada masih pertanyaan saya. Ya silakan. Pertanyaan saya kan sebenarnya yang bikin saya penasaran juga sebenarnya bagaimana proses adanya ini kitab Al-Quran. Terima kasih Pak. Bagaimana proses adanya kitab Al-Quran? Maksudnya ini Yes. proses pewahyuan atau Sama- proses penulisan? Yang Iya, mana Pak, ini? proses penulisan, terus bagaimana terciptanya, terus kalau bisa itu mulai ditemukannya di sekitar di apa Pak? Tahun berapa atau di zaman apa? Terima kasih Pak. Oke, berarti dari mulai proses pewahyuan ya. Proses pewahyuan ya, betul ya. Kalau mau mulai proses pewahyuan, Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu usia 40 tahun. Oke, di Gua Hira. Di situ malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Malaikat tuh bukan Tuhan. Malaikat tuh, dan malaikat adalah diutus oleh Tuhan. Ingat ya, itu bukan Tuhan yang jadi manusia, bukan. Karena tidak mungkin Allah yang maha kuasa berubah menjadi makhluk yang tidak maha kuasa, nggak mungkin. Itu yang pertama. Jadi malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad, gitu kan. Setelah mewahyukan kepada Nabi Muhammad menghafal ayat-ayat tersebut. Dihafal ayat tersebut. Setelah dihafal, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskannya. Artinya ada proses legitimasi dari Nabi Muhammad kepada para penulis Quran. Salah satunya yang paling terkenal ada Zaid bin Sabit. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab, Abu Zaid dan lain sebagainya. Banyak, ada 65 orang total penulis Al-Quran. Setelah ditulis kemudian Zaid bin Sabit membacakan ulang di depan Nabi Muhammad untuk memastikan bahwasanya tidak ada kekeliruan dalam penulisan tersebut. Paham? Jadi Nabi Muhammad melakukan proses yang disebut sebagai proses verifikasi. Yang pertama, Nabi Muhammad memberikan legitimasi sah legitimasi kepada para sahabat, sah untuk ditulis. Oke. Setelah itu kemudian ada yang namanya proses konfirmasi. Proses konfirmasi adalah setelah Zaid bin Sabit menulis apa yang didiktekan secara oral, lisan gitu ya. Contoh. Coba Bang Jimmy ulangi perkataan saya. Aku makan nasi goreng. Coba ulangi. Dibuka mic-nya, dibuka dulu mic-nya. Aku makan nasi goreng. Nah itu benar tuh. Nah itu namanya proses verifikasi dan proses konfirmasi. Paham ya? Jadi itu contoh itu. Nabi Muhammad juga begitu mendiktekan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ditulis sama Zaid bin Sabit. Setelah ditulis, Zaid bin Sabit disuruh gini. Coba kamu baca ulang Zaid. Siap ya Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oh ya benar. Nah, itu berarti berapa kali diulang itu Bang Ardi? Gimana? Berapa kali diulang itu? Ya kalau kalau itu nggak ada. Yang jelas ketika membacakan ulang dirasa benar ya, berarti itu sudah terkonfirmasi gitu loh.
Jadi nggak mungkin kan, nggak mungkin ketika dibacakan ulang oleh Zaid bin Sabit, terus kok salah ternyata, terus Rasulullah nggak memperbaiki. Oh, itu nggak mungkin. Karena ada kisahnya, ada kisah para penulis Al-Quran, itu dia disuruh menulis A, dia tulis B. Rasulullah mendiktikan B, dia tulis C. Rasulullah tulislah sesukamu. Marah Rasulullah. Kemudian marah Rasulullah. Kemudian ketika orang tersebut meninggal, kata Rasulullah begini, jasadnya tidak diterima oleh bumi. Tuh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak nurut sama perintah Rasulullah pada saat menulis. Nggak nurut dia. Disuruh nulis A, dia tulis B. Disuruh nulis B, dia tulis C. Nggak nurut itu. Nah itu beda. Nah itu ada proses seperti itu, ada kejadian seperti itu, ada gitu loh. Tapi Zaid bin Sabit semua menuliskan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu proses penulisan ya kan ya. Jadi proses penulisan Al-Quran dilakukan pada masa Rasulullah masih hidup. Perlu diingat. Proses penulisan Al-Quran dan proses pada saat Rasul masih hidup. Beda dengan Bible. Nabi Isa atau Yesus tidak pernah sama sekali memerintahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, wahai Matius, wahai Lukas, wahai Yohanes, tuliskanlah apa yang aku katakan. Gak pernah. Sehingga kitab tersebut tidak mendapatkan legitimasi atau pengesahan langsung dari Yesus. Gak pernah. Alias kitab tersebut adalah ilegal menurut Yesus. Ilegal menurut Yesus. Kenapa? Karena Yesus gak pernah nyuruh nulis. Itu yang pertama. Gitu loh. Coba Bang Jimmy, kalau misal Bang Jimmy seumur hidup tidak pernah berkata A, tidak pernah berkata B, kemudian setelah Bang Jimmy meninggal, kemudian ada sahabat-sahabat Bang Jimmy menuliskan, oh Bang Jimmy itu A, Bang Jimmy itu B. Bener nggak kira-kira? Ya, berarti begini Pak. Kalau itu kan karena mungkin tadi karena menyinggung ke situ ya, jadi saya juga karena memang kan itu kan tulisan kesaksian begitu Pak ya. Ya, tulisan kesaksian yang tidak tahu siapa yang nulis juga sampai detik ini. Nah, kalau sebenarnya kalau memang begitu, misalnya kehidupan saya terus ada yang tuliskan nanti di masa depan. Karena saya kan sudah mati ya. Sudah mati. Ya. Bang Jimmy. Bang Ardi dikit. Tapi gini. Misalkan ya, Bang Jimmy sedikit aja. Contoh Bang Jimmy setiap hari sholat 5 waktu. Contoh ya. Tetapi pas Bang Jimmy meninggal, ada orang-orang tertentu yang menulis Bang Jimmy itu tiap hari ke gereja. Tiap hari mabuk-mabukan. Gitu loh maksudnya. Silakan lanjut. Ya. Betul. Gitu gimana Bang Jimmy? Apakah si penulis itu tadi mendapatkan legitimasi langsung dari Bang Jimmy? Mendapat gak? Iya sih, memang sebenarnya bagus. Tingkat akurasi kan dari penulisan, kalau orang yang hidup di zamannya mungkin lebih akurat ya, daripada ada proses verifikasi. Bang Jimmy tahu nggak apa itu verifikasi? Tahu nggak apa itu verifikasi? Ini mengecek keaslian ulang Pak ya. Nah, proses verifikasi itu adalah proses pemeriksaan kebenaran. Ingat ya, verifikasi adalah proses pemeriksaan tentang kebenaran. Ingat, tentang kebenaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran yang ditulis. Kan begitu. Pernah nggak Yesus melakukan verifikasi terhadap tulisan Lukas, Matius, Markus, Yohanes? Pernah nggak? Contoh, setelah Markus menulis, kemudian Yesus memeriksa. Coba Markus, sini tulisanmu, aku periksa dulu. Pernah nggak gitu? Nggak pernah. Artinya, satu, penulisan Bible tidak pernah mendapatkan legitimasi langsung dari Yesus. Nggak pernah. Satu. Teman-teman jangan lupa di follow akun saya ini ya. Oke.
Satu, nggak pernah mendapatkan legitimasi atau secara sah diperintah oleh Yesus, nggak pernah. Itu satu. Kedua, proses penulisan Bible tidak dilakukan pada masa Yesus masih ada di dunia ini, betul? Tuh. Dua. Ketiga. Iya. Oh jangan. Ketiga. Proses penulisan Bible tidak pernah diperiksa langsung kebenarannya oleh Yesus. Artinya tidak ada proses verifikasi langsung dari Yesus. Gak pernah. Bang Ardi, ada pertanyaan di bawah. Untuk apa melegitimasi katanya? Tuh. Nah kalau nggak melegitimasi, ya kan? Kalau tidak dilakukan legitimasi oleh Yesus, berarti pengesahan itu datang dari mana? Datang dari siapa? Siapa yang berwenang coba? Karena proses legitimasi itu harus dari yang berwenang, harus. Sekarang saya tanya, ijazahnya Bang Jimmy ini dilegitimasi oleh negara nggak? Buka mute-nya, buka aja mute-nya. Nah, ijazahnya Bang Jimmy ini dilegitimasi oleh negara nggak? Jangan ditutup mute-nya, buka aja. Ya Pak. Nah, kalau jangan ditutup mute-nya, nggak usah tutup. Kalau ijazah Bang Jimmy tidak diakui oleh negara, pertanyaan saya, bisa nggak dibuat cari kerja? Nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak diakui oleh negara, gitu loh. Paham ya? Tidak mendapatkan pengesahan oleh negara, nggak diakui gitu loh. Berarti sekolahnya Bang Jimmy tidak diakui oleh negara. Nah, tuh. Paham sampai sini? Tapi boleh nggak saya Pak? Ini, kalau itu kan karena menyinggung tentang penulisannya keaslian gitu. Karena ya boleh. Menurut saya juga begini nih. Nah, itu kita tahu tentang Sokrates dan Xenophon. Nah, tetapi kan Sokrates kan dia sudah mati waktu dia dituliskan. Tapi kita bisa tahu dari murid-muridnya, Pak. Nah, begitu juga mungkin Yesus dari Saya jawab ya. Kalaupun penulisan yang dilakukan oleh murid-muridnya itu tadi ada kesalahan, itu nggak ada masalah bagi kita. Karena apa? Karena bukan kitab suci. Paham? Karena bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Gitu loh. Kalaupun ada kesalahan dalam informasi penulisan oleh murid-muridnya itu tadi, ya, itu tidak berdampak pada keimanan karena bukan kitab suci. Gitu loh. Tapi kalau ini yang diklaim kitab suci, karena apa? Karena digunakan dasar untuk beriman. Sekarang saya tanya, penulisan Sokrates tadi digunakan dasar beriman nggak? Tidak. Kalaupun terkandung kesalahan di situ, ya karena jaraknya cukup panjang, itu mempengaruhi iman nggak? Tidak. Nah, kalau Bible atau Al-Quran ini kan Bible diklaim sebagai kitab suci atau Alkitab diklaim sebagai kitab suci. Al-Quran juga diklaim sebagai kitab suci kan gitu. Mari kita buktikan klaim siapa yang benar gitu kan. Nah, kalau ternyata Bible ini adalah kitab suci yang diklaim sebagai kitab suci, kok ternyata dirubah-rubah. Suci nggak ini dia? Suci nggak jadinya? Tidak suci. Kalau tidak suci, kemudian diimani, imannya bermasalah nggak? Salah. Nah, iya, pasti bermasalah imannya. Gitu loh. Itu bedanya di situ. Kalau tulisan lain selain kitab suci, kok ternyata informasi dalam sejarah itu terjadi kesalahan, wajar. Karena bukan kitab suci, bukan firman dari Tuhan. Kalau firman dari Tuhan, wajib mendapatkan legitimasi dari yang berwenang. Yang berwenang siapa di dalam Islam? Allah yang berwenang memberikan kewenangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya diangkat jadi Rasul. Itu adalah berwenang. Allah berbicara begini, Allah berfirman begini, taatilah Allah,
wa atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin di antara kalian. Jadi langsung dapat legitimasi itu dari Allah. Setelah Rasulullah mendapatkan legitimasi dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta, kemudian Rasul memberikan legitimasi untuk penulisan kepada para sahabat. Wahai sahabatku, tulislah ini. Nah gitu. Setelah ditulis, setelah itu selesai sampai situ? Enggak, belum selesai. Terjadilah proses verifikasi dari hasil tulisannya. Diverifikasi sama Rasul. Enggak setelah Rasul nyuruh nulis, setelah itu selesai. Oh enggak. Dikonfirmasi, apa yang kamu tulis tadi sesuai dengan yang apa jenengan baca, sesuai dengan apa yang Rasulullah bacakan. Coba bacakan lagi. Baik ya Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Oh ya benar. Ah itu. Dapat banget. Logis nggak itu? Logis nggak? Secara keilmuan sains, secara keilmuan ilmiah, itu logis gak menurut Bang Jimmy? Ilmiah nggak? Ilmiah nggak? Tapi kalau ini Pak, ya silakan. Ini kalau nabi kan ini diapakan lagi kan, di legitimasi ya oleh yang apa Nabi Muhammad. Apa itu? Maksudnya gimana itu? Ini saya mau bertanya, kalau saya pernah mendengar tentang kan memang kalau poligami kan memang disahkan ya, memang diperbolehkan. Tapi ini mau bahas poligami. Enggak, ini mau bahas penulisan kitab suci. Tadi kan kitab suci dulu. Kitab suci selesaikan dulu. Nah, yang mau saya tanya, kalau istri termuda Nabi Muhammad itu kira-kira usia berapa, Pak? Oke, baik. Saya akan membahas ini. Muda Nabi Muhammad, di dalam hadis disebutkan Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli 9 tahun. Tetapi kita perlu lihat dulu. Di situ ada perawi yang namanya Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu perawi. Ya ini kalau di dalam keilmuan Islam itu ada yang namanya sanad ya. Sanad itu adalah transmisi. Begitu ketatnya dalam sisi keakademisan, maka kita harus tahu satu persatu siapa dia. Bagaimana bagaimana dia meriwayatkan hadis tersebut, umur berapa dia meriwayatkan hadis tersebut, apakah dia pendusta atau tidak. Nah itu siapa nama bapaknya, itu harus diketahui. Ternyata Hisham bin Urwah ini betul adalah perawi yang jujur, betul. Tetapi pada saat dia meriwayatkan itu, pada saat usia 71 tahun dan sudah berada di Baghdad, Irak. Meriwayatkannya sudah berada di kota lain. Gitu loh. Jadi ada kemungkinan usia 71 tahun beliau meriwayatkan dengan usia yang lupa. Sudah beranjak ke lupa karena manusia ini Hisham ini manusia gitu loh. Ada Hisham bin Urwah, teman-teman silakan cek nanti ya. Perawinya ada yang namanya Hisham bin Urwah. Nama bapaknya Urwah, nama yang meriwayatkan adalah Hisham. Hisham bin Urwah. Itu harus diketahui gitu loh. Jadi di situ ternyata secara fakta sejarah anaknya Abu Bakar, ya Aisyah kan Aisyah kan binti Abu Bakar kan. Anaknya Aisyah itu lahir sebelum tahun 610 Masehi. Kalau ternyata Hisham meriwayatkan usia 6 tahun, berarti kesimpulannya anaknya Abu Bakar harus lahir setelah usia 610 Masehi. Padahal kenyataannya semua anak-anak Aisyah itu lahir sebelum 610 Masehi. Sudah bisa pahami? Jadi ada ketimpangan di sini.
Setelah ada ketimpangan di sini, maka bisa disimpulkan bahwasanya Hisham bin Urwah pada saat meriwayatkan ini adalah lupa usianya berapa, karena sudah usia 71 tahun dan dia sudah berada di Baghdad, Irak, dan beliau meninggal di Baghdad, Irak. Begitu jawaban saya. Bang Jimmy, ini ayat ini, hadis ini memang sangat sering digunakan oleh kawan-kawan kita Kristen untuk menghujat baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tetapi ingat ya, di zaman baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu ada yang namanya Abu Jahal. Ini musuh bebuyutan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Bertolak belakang. Apa yang terjadi? Mereka ini musuhnya saja tidak pernah menghujat Nabi Muhammad. Kamu Nabi Muhammad menikahi anak usia 6 tahun dan menggaulinya usia 9 tahun. Tidak pernah. Karena memang hadis ini ukurannya Bang Ardi? Sahih ya? Apa sahih? Sahih. Kalau memang ukurannya sahih, ini dapat dipercaya, otomatis orang-orang musuh-musuh baginda Rasulullah Nabi Muhammad pada zaman dulu akan menghujat Nabi Muhammad. Kenapa kamu menikahi anak usia sekian-sekian? Iya. Pasti akan dikomplain oleh musuh-musuhnya. Silakan lanjut Bang Ardi. Pada kenyataannya memang nggak pernah ada komplain pada saat itu. Andai pun ya Bang Jimmy, andai pun saya salah menarasikan barusan, kok ternyata benar-benar Aisyah dinikahi 6 tahun dan digauli 9 tahun. Andai pun itu adalah benar, toh nggak ada masalah juga kok. Kenapa? Karena kita sedang memandang pernikahan Rasulullah 1400 tahun yang lalu dan kita bandingkan dengan pola pikir kita yang sekarang. Bang Jimmy tahu nggak? Ishak menikahi Ribkah usia berapa? Usia berapa? Ishak kan keturunan Yesus. Keturunan Yesus. Kan dari Yesus, Ishak itu kan ya usia berapa tuh? Bukan keturunan Yesus ya. Maksudnya turun temurun gitu loh. Kemudian melahirkan Yesus gitu loh. Usia berapa tuh? Belum saya lihat, belum saya cek. 3 tahun. 3 tahun. Ada datanya Bang Ardi? Ada. Nanti saya tunjukkan kalau memang mau. Ada. Tapi kalau enggak kita percepat aja gitu kan. Iya. Kita percepat aja gitu. Ada 3 tahun. Ishak menikahi Ribkah atau Rebekah itu usianya 3 tahun si Ribkahnya 3 tahun gitu loh. Jadi ya usia orang-orang zaman dahulu menikah usia segitu enggak, no problem. Bahkan zaman nenek saya atau ibu saya itu menikah usia 10 tahun, usia 11 tahun, 13 tahun udah punya anak. Itu nenek-nenek saya, nggak jauh. Nenek-nenek saya itu, gitu loh. Orang-orang zaman dulu, nenek saya, sekarang beliau masih hidup. Beliau saat ini usia 84 tahun nenek saya, masih hidup. Bayangkan, masih hidup sekarang, alhamdulillah, sehat, bugar, usianya 84 tahun sekarang. Itu. Jadi nggak itu. Tapi kalau kena lagi di Kristen gitu, karena Kristen juga seperti itu juga. Kalau mau memframing Nabi Muhammad istrinya banyak, Salomo istrinya berapa Salomo? Ratusan. Nah, ya kan? Gitu. Ya, silakan Bang Jimmy. Ya, terima kasih Pak Ardiansa. Lanjut aja Bang Jimmy, bebas kok. Kamu VIP di sini, tamu VIP. Silakan bertanya. Iya. Saya mau tanya lagi. Kejar hidayah itu kejar, jangan dibiarkan. Kejar. Saya mau tanya lagi. Ini kan tadi kita udah panjang lebar. Saya mau ini lagi ke topik keselamatan. Karena, silakan. Jadi gini Pak, kan kita tahu kan namanya manusia ini kan
nggak sempurna ya, nggak sempurna dalam berkelakuan, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbuat ya. Karena ini namanya tadi tuh, kalau manusia kan masih inilah, belum sempurna lah gitu, tidak seperti Tuhan yang sempurna. Nah, tapi yang saya mau tanyakan Pak, misalnya ya, gini saya percaya sih ya kan, karena ajarannya kan memang baik, mengajarkan, karena dia bilang Islam itu indah, berarti kan mengajarkan keindahan, kebaikan ya kan. Tapi kan manusia itu nggak luput dari yang namanya dosa dan kejatuhan dalam dosa gitu. Nah, bagaimana Pak? Misalnya ini ada seorang yang, saya mau bertanya saja bagaimana, apakah itu selamatkan atau tidak gitu. Jadi misalnya ada orang lahir, mulai dia dari lahir. Jadi misalnya gitu, semacam contoh di Kristen kan juga ada istilah Kristen KTP. Jadi cuman KTP-nya aja Kristen, cuman tapi jarang ibadah, nggak gereja gitu, malas atau ya gimana? Ada ya gitu kan. Fokus Jadi pertanyaannya langsung gimana? Pertanyaannya gimana langsung? Saya adalah contoh yang ya ini seperti tadi juga di Islam KTP, istilah Islam KTP. Jadi dia hanya KTP Islam, mengikuti orang tua, sholat, tapi dalam kehidupannya selalu ini berbuat jahat. kejahatan. Ya oke. Karena mungkin dia ini contohnya sampai mungkin terbawa-bawa pergaulan bebas begitu kan namanya korupsi. Nah itu Pak. Terus dia mati, bagaimana Pak nasib mereka? Oke, ini mau dibandingkan atau cuma satu kasus ini doang? Dari pandangan kita Pak, dari pandangan ini agama. Saya tambahin biar ada perbandingan gitu loh. Ada orang Islam tapi dia dosanya sangat besar gitu kan? Ya boleh Pak, boleh ditambah saja. Dibandingkan begini, dengan ada orang yang sangat baik sekali selama hidupnya tapi dia bukan Islam atau Kristen, dia Kristen tapi dia baik sekali, tapi dia Kristen artinya dia nggak menyembah Tuhan yang benar, nggak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mari kita bandingkan di situ. Ya dibuka aja mute-nya biar enak kita komunikasinya, nggak usah di mute. Oke ya. Oke, kita bandingkan kasus pertama, orang Islam, dia Islam agamanya, dia menyembah Allah, tapi dia jarang sholat, dia sangat melakukan keburukan, kejahatan gitu kan. Yang kedua, orang Kristen. Aku Islamnya Bang Ardi, Jimmy Kristennya, coba. Ya oke. Saya melakukan kebaikan. Ya, Bang Jimmy melakukan kebaikan tapi nggak menyembah Allah. Jawabannya begini. Saya jawab dengan kalimat interrogatif. Contoh, saya seorang dosen. Saya mengajar di sebuah kelas, gitu kan. Saya mengajar di sebuah kelas. Ketika saya mengajar, murid-murid saya, mahasiswa saya tanya, ayo coba silakan jawab pertanyaan saya. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Tiba-tiba ada orang di depan kelas. Dia bilang gini, aku Pak dosen. Apa kamu? Siapa kamu? Nama saya A. Oh, kamu mahasiswa sini? Bukan. Oh, mau jawab pertanyaan saya? Iya. Bisa? Oh iya, jawabannya ini. Oh iya benar. Ternyata benar jawabannya dia. Tapi dia bukan mahasiswa saya. Oke, suatu saat saya ngajar lagi. Mahasiswa saya tanya lagi. Nggak bisa jawab lagi. Tiba-tiba dia datang lagi. Saya Pak dosen. Loh, kamu datang lagi? Iya. Kamu mahasiswa saya Pak bukan? Bukan Pak. Kok kamu bisa jawab? Iya Pak, saya bisa jawab Pak. Tapi saya bukan mahasiswa Bapak. Oh gitu, oke. Pertanyaan saya, siapakah yang berhak diwisuda kelak? Apakah mahasiswa saya atau dia yang sudah menjawab pertanyaan saya dengan benar? Siapa yang berhak mendapatkan wisuda? Sebenarnya yang berhak diwisuda tetap mahasiswa, tapi kenapa? Karena kan dia mendaftar di sekolah. Nah, pintar, mantap. Meskipun dia bodoh. Pintar. Meskipun dia bodoh, meskipun dia mendapat nilainya jelek, nilainya buruk, ya kan? Karena kebodohannya, karena ketidakbisaannya dia, maka konsekuensinya dia harus mendapatkan nilai yang buruk, betul? Nah, betul. Tapi dia berhak diwisuda nggak? Berhaknya. Kalau nggak selesai skripsinya.
Loh, misalnya dia nggak menyelesaikan skripsinya karena dia kan bodoh, jadi dia nggak oh bisa berarti mahasiswa saya keluar dari kampus. DO, murtad berarti. Kalau murtad atau dia nggak lulus, oh dia nggak berhak wisuda di kampus saya, nggak berhak. Paham? Artinya sebaik apapun manusia itu, ketika dia tidak punya tiketnya, dia tidak bisa wisuda. Paham Bang Jimmy? Ya paham. Tapi pertanyaan saya tadi Pak, ini dia sampai dia meninggal tetap dia di situ, di kampus itu. Iya, ya harus meninggal di kampus itu dong. Iya, selesainya kan di kampus itu. Selesainya kan di kampus itu. Tapi meskipun dia, bukankah ini jadi peluang ya untuk? Oh, bukan soal sampai dia meninggal. Enggak, maksudnya begini. Dia tidak sampai di drop out atau dia tidak mengundurkan diri. Kalau sampai dia di drop out karena kelakuan dia sendiri, berarti artinya dia murtad gitu loh. Dia keluar dari Islam, maka dia nggak berhak diwisuda. Kalau drop out nggak berhak diwisuda. Gitu. Tapi kalau dia tetap, meskipun dia nggak pinter, dia tetap berjuang. Saya memang nggak pinter Pak Ardi, tapi saya tetap menjadi mahasiswa. Saya di sini, saya tetap ingin menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya nggak pinter, meskipun skripsi saya nilainya buruk, nggak apa-apa. Yang penting saya selesaikan kuliah saya. Ada nggak? Ada lah, banyak orang-orang yang nggak seberapa pinter itu, banyak yang seperti itu gitu loh. Yang nggak kuat ya DO. Itu aja. Bukankah itu Pak jadi peluang ya? Peluang bagi orang-orang yang ini hidupnya serakah. Dia tetap penting, aku sudah masuk agama sini, penting selamat saya di sini. Iya, tapi ada konsekuensi dong. Ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nilainya buruk. Sekarang pertanyaan saya, Bang Jimmy mau nggak dapat nilai 2,80 gitu? Mau nggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak ini, enggak lulus. Loh, bukan nggak lulus. Lulus itu 2,80. Lulus. Lulus itu. S1 nilai 3,00 itu sudah bagus. 2,80 boleh nggak? Boleh. Lulus nggak? Lulus. Tapi mau nggak pertanyaan saya dapat nilai segitu? Mau nggak? Nggak mau kan? Maksud saya, oh berarti konsekuensinya yaitu tanggung sendiri. Konsekuensinya ketika nilai Anda buruk, artinya di transkrip nilai ketika Anda mau melamar kerja, Anda diminta transkrip nilai nggak? Minta. Pengen tahu nih, oh ternyata anak ini apa IPK-nya 2,8. Kalah saingan nggak sama IPK-nya yang 3,5, 3,6, 3,7? Kalah saingan nggak menurut Bang Jimmy? Kalah. Konsekuensinya apa? Dia nggak diterima kerja, betul nggak? Betul. Artinya dia harus merasakan itu karena perbuatannya sendiri. Konsekuensi itu sama dengan halnya orang Islam, Muslim, meskipun dia Islam, tapi dia melakukan dosa, ya direbus dulu di neraka. Ya berarti gini Bang, ibaratnya begini, PK-nya 2,0 ya. Taruhlah 2,0 IPK-nya. Wih, buset 2,0. Kejam kali. Kejam kali orang ini di dunia, kejam kali. Dia melamar pekerjaan, membawa itu kepada bosnya, calon bosnya. Tapi dengan satu syarat, kamu kerja dulu jadi tukang sapu-sapu cuci piring 1 tahun. Mungkin begitu ya analoginya. Iya, konsekuensi itu, konsekuensi. Itu konsekuensi gitu loh. Gitu. Nah, bahasa simpelnya gini. Pak dosen sudah mengatakan, belajarlah yang baik, belajarlah yang benar, supaya bisa menjadi orang yang baik, benar, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Nanti konsekuensinya pasti dinilai. Kalau nilainya bagus, ya kan, bisa masuk perusahaan bagus, bisa masuk perusahaan besar, artinya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Clear. Gitu loh. Contoh begini Pak. Oke, itu masuk akal sih, masuk akal. Iya, harus masuk akal, mantap. Gini, coba perbandingannya. Iya. Itu kan gimana? Perbandingannya dengan yang di luar kampus. Ini perbandingannya sesama di kampus. Jadi, oke, sesama Islam. Oke, silakan. Oke.
Islam dengan Islam. Satu yang dia dia berusaha, dia melakukan kebaikan. Satu lagi nggak mau sama sekali nggak mau, hanya saya bilang tadi Islam ini KTP. Nah, jadi itu bagaimana Pak? Masa dua-duanya ini mendapat tempat yang sama? Oke, stop. Saya jawab. Yang pertama, yang Islamnya kental ya, alias dia melakukan semua perintah Allah dan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kan begitu kan? Ya berarti kesimpulannya dia mendapatkan nikmat kubur. Nggih. 10 menit. 5 menit. Dia mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan dia mendapatkan kemudahan di dalam takim. Artinya dia gampang masuk surga gitu kan. Ketika ditimbang ternyata amal kebaikannya jauh lebih banyak daripada amal keburukannya, ya sudah, gampang sekali kan gitu kan. Allah Maha Pemaaf gitu kan. Terus kemudian ada yang satu, dia Islam nih. Dia Islam. Tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, suka berzina. Wah, ini pokoknya yang jahat-jahat gitu kan ya. Ya berarti dia harus menanggung itu dulu. Dia mendapatkan siksa kubur, dia harus dicelupkan ke neraka dulu selama bertahun-tahun, saya nggak tahu berapa tahun. Setelah dosanya itu tadi habis, ibaratnya lunas, dibayar dengan disiksa di neraka, Allah angkat dia dan Allah selamatkan dia. Tertulis di mana? Surat Maryam ayat 72. Gampang. Kalau tetap gini, masuk Bang surga, tetap Bang masuk Adi, surga, gini aja. tapi ya Gini aja. disiksa dulu di neraka dong. Baik, sedikit Ya. analoginya ke Silakan. perkuliahan ya. Saya dengan Jimmy itu satu kampus, satu kelas, oke? Kita satu kelas. Kita sama-sama mendaftar. Oke? Ceritanya nilai saya itu lebih tinggi dari Jimmy. IPK saya 3,7 lah. Jimmy 2,0. Oke? Kalau kita masukkan berkas kepada bos, ya jabatan untuk saya dengan untuk Jimmy jelas berbeda. Saya dapat manajer dong saya. Manajer dong. Tapi kalau saya punya orang dalam, betul. Sebentar. Siapa orang dalammu di surga? Memang ada orang dalam di surga. Nggak ada orang dalam mah. Nggak ada orang dalam. Ada aja. Emang Tuhan. Tuhan itu maha adil. Nggak mungkin Tuhan berbuat korupsi. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak? soalnya kan Nggak kita mungkin. di perusahaan-perusahaan zaman sekarang Pak harus orang dalam Pak. Ini analogi. Analogi nih. Nggak ada orang Siap, dalam. Kau mau ambil orang dalam dari mana di sana, di atas? Nggak ada. Jadi ibaratnya kalau saya IPK 3,7 atau 3,9, Jimmy 2,0, Jimmy menghadap ke tempat kerja tempat saya sama-sama mendaftar pekerjaan, otomatis lebih tinggi jabatan saya, manajer. IPK saya 3,9. Jimmy hanya 2,0. Jadi Jimmy nyapu-nyapu dulu 1 tahun. Cuci dulu cuci piring dulu. Nanti setelah saya naik jabatan jadi bos, Jimmy baru naik manajer. Iya. Itu memang konsekuensi itu logis. Konsekuensi itu logis. Siapa yang mengerjakan kebajikan dibalas kebaikan. Siapa yang mengerjakan keburukan dibalas keburukan. Orang kafir yang mengerjakan kebaikan di dunia ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Jadi Allah itu membalas kebaikannya Bang Jimmy, tapi hanya di dunia, tidak untuk di akhirat. Gak dapet. Tapi kalau orang muslim ketika mengerjakan kebaikan dibalas di dunia dan dibalas di akhirat. Beda. Begitu. Muncul pertanyaan Pak. Sabar, aku berhubung mau ngantarkan ibuku ke rumah sakit. Oh, iya. Aku izin mute ya. Bang sama Bang Pandi dulu ya. Pokoknya aku izin mute ya. Aku izin mute. Oke.